Halo Mas Bernardo J. Sujipto atau biasa dipanggil Halo Mas Mas J. Irwan. Saya penasaran Mas J-nya apa Mas? Itu nama yang relatif ini ya, disembunyikan memang. Nggak Oh ada iya yang iya iya. tahu. Iya iya, iya. Ketika saya di Konya disebutnya Jalaluddin, seperti Jalaluddin Rumi. Oke, boleh boleh boleh. Nah, baiklah. J-nya tetap misteri, tetapi saya Betul. udah kenal Mas BJ ini benar ya? Nyebutnya gitu ya. Eh, Betul DJ. Sudah cukup lama, tapi saya mundur deh. Sebelum ini kita sempat ngobrol di acara apresiasi sastra, membahas sebuah buku Hmm. dari Mas Anton Kurnia. Tapi sebenarnya kita udah kenal lebih lama lagi ketika Mas BJ sedang kuliah di Turki ya, di Istanbul ya, Betul, betul. Di Konya. Di Konya. Iya. Iya. Tapi saya yakin Mas kan masih WNI ya, saya juga sih. Oke oke oke. Dan waktu itu kita ketemunya di Goodreads karena kita sama-sama penggemar Orhan Pamuk ya. Dan Betul. Iya, iya. Orhan Pamuk adalah penulis Turki atau penulis favorit saya sih sebenarnya. Tapi eh, Hmm. saya belum pernah baca penulis Turki yang lain sampai hari ini. Nah, kita Hmm. akan membahas sebuah buku yang cukup lucu ceritanya di Indonesia soal penerjemahannya. Tetapi eh, Mas ada bukunya nggak Mas? Nah, saya ada ini. Iya. Kita akan membahas buku Sahabatin Ali, Madonna dengan Mantel Bulu yang diterjemahkan oleh Mas BJ di penerbit Moy dan ada dua penerbit Hmm. lain setahu saya yang ikut menerjemahkan juga. Betul. Mas ingat nggak Mas, beberapa hari lalu saya bilang akan ada surprise. Oh iya, iya, Ini iya. Tak kira ini siapa gitu. ini Bentar, surprise. bentar, bentar. Eh, Hmm. tapi nanti saya akan cerita kenapa saya mengajak Mbak Ratna Ayu juga ke acara ini. Tapi kayaknya sambil Oke. eh, beliaunya ngurusin kamera dan sound, kita bisa lanjutin. Halo Ratna, masih mute? Iya, masih kayaknya. Halo. Iya, Hai, hai. kita barusan Halo, halo, halo. ada kesulitan teknis, jadi surprise-nya Bilang 2 menit sesudah kita membuka, but it's okay. Iya. Saya tadi bilang Mas BJ ini oke. menerjemahkan buku Sabahatin Ali, Madonna in a Fur Coat di penerbit Moy. Dan waktu saya ajak Ratna ikut ini, Ratna ada bukunya nggak? Bisa di flexing nggak? Ada, tapi aku dapatnya yang ini Iya, Oh, yang Mizan. Nah, jemahannya Mizan. dari Mizan. Dan katanya ada Ah, penerbit satu lagi ya Mas ya? ada kakak tua. Iya, nanti kita bisa. Dan kalau masih lanjut ada satu lagi, Media di Jogja. Oke, oke, oke. Nah Luar itu biasa menarik ini. juga ya. Apakah kita mulai Menarik. dari itu aja ya? Kenapa buku ini bagus banget sampai, ya, banyak penerbitnya. gimana kalau kita mulai dari itu aja? Kenapa sampai sedahsyat itu, Mas? Ada Ah, kira-kira, betul, bisa bisa. monggo Mas. Oke. Ya, ini memang apa ya, antara buku-buku yang sedang viral sama buku yang memang ya istilahnya di negaranya sendiri lagi ramai juga memang gitu. Jadi saya akan mulai dari Turki dulu. Sabatin Ali ini yang judulnya Kurmatul Madonna ini penjualannya nomor satu di Turki. Jadi dia menjadi novel paling Hmm. dibaca antar generasi. Ini itu pertama. Sebelum kita ngomongin soal viral di mana-mana ya. Nah, tahun 2016 kalau tidak salah, mau dicek itu Mas, yang di terbitan bahasa Inggris. Nah, dari tahun-tahun itu 17-18 itu ramai sekali kemudian menjadi semacam karya yang diulas oleh media sosial, TikTok terutama. Nah, itu kemudian meledak di skala internasional. Nah, kemudian dari situ tahun 2025 awal mulai notice nih penerbit-penerbit Indonesia. Gramedia pernah nanya saya,
Habis itu saya belum mengiyakan, nanya akan nerjemahin bahasa Turki gitu. Nah, yang lebih dulu kemudian bentang, tapi buku yang lain, punyanya Aziz Nisin itu beda. Nah, kemudian di sekitar bulan Februari, Januari gitu, Mas Eka ngubungin saya, ini ada buku, bisa nggak diterjemahin Mas Biji gitu. Saya lihat, kok Madonna. Ya coba ini lagi rame. Oh iya bisa Mas kalau ini karena saya memang semacam punya janji ya meskipun tidak terikat janji saya bilang saya pingin lah nerjemah sekali gitu-gitu di Moy gitu-gitu lah. Nah habis itu ternyata oke ayo lanjut gitu. Tapi saya bilang ke Mas Eka, Mas jangan dikasih waktu cepat-cepat ya gitu. Saya ya apa namanya saya ingin menikmati lah menerjemah gitu. Kasihlah setengah tahun gitu saya langsung. Oh yang apa lah udah standar itu. Nah habis itu Mizan, editor Mizan kontak saya, nanyain buku yang sama. Saya bilang, Mas, saya sudah punya apa kontrak dengan Mas Eka, saya nggak bisa ya gitu. Nah ternyata Mizan juga jalan gitu loh. Terus kemudian yang lebih awal terbitnya memang Kakak Tua yang di Jogja, yang dari bahasa Inggris. Nah satu lagi Siram Media. Nah sebenarnya kenapa ini menjadi rebutan? Pertama karena public domain ya. Udah tidak ada hak ciptanya kira-kira. Hak ciptanya jadi dilepas. Terus kemudian yang kedua karena buku ini lagi digandrungi, artinya secara pasar memang kuat dan terbukti ya setidaknya untuk Moe sendiri ya, Mas Irwan dan Barat. Di Moe ini sudah cetakan kedua Wow. buku ini untuk kategorisasi penerbit indie ya yang nyetaknya ya maksimal paling 100.000 misalkan ya 500 ke 1.000 itu udah cetakan kedua dan dalam 1 bulan habis itu cetakan pertama. Nah yang saya pegang ini cetakan kedua ini. Wow. Iya, 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 iya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang apa namanya Keren. worth it ya. Penerbit-penerbit itu Betul. membuat buku yang sama gitu loh. Kan saya pikir Hmm, apakah sehebat itu pasarnya dan memang benar ternyata jawabannya di situ. Sehebat itu pasarnya ya. betul. Tapi Hmm. juga ini loh Mas, kalau saya bisa nambahin ya. Gen Z ini ya, ini dengan banyak banyak perdebatannya ya. Kegandrungan membaca apa istilahnya ya, hal yang rungkat, menyedihkan, Oh, oke. melankolia, Huzun, ya. merayakan kesedihan gitu itu umum itu juga mungkin soal soal problem generasi juga mungkin di beberapa sisi ya. Tapi ya ini bukan klaim ya. Maksud saya misalkan banyak orang tidak setuju dengan anggapan saya sih nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya apa ya gelombang ini menarik ya, gitu. Dan Ya, terbukti di beberapa banyak ini buku-bukunya misalkan buku-buku yang semuanya menggali tentang stream of consciousness, kesedihan itu kan pada ngangkat semua sekarang buku-buku klasik. iya, iya, iya. Wah, Kak, itu poin yang menarik tuh, Mas. Karena saya nggak terpikir itu ya, karena saya merasa saya bukan Gen Z juga ya. Tetapi saya dengar bahwa Gen Z itu adalah the most depressed generasi yang paling mengalami depresi terbesar di sana sini lah. Itu entah benar entah enggak saya nggak ngecek ya. Tapi itu yang sering saya dengar kan. Bahkan kalau dengerin stand up komedian itu misalnya nggak semua ada yang bilang gini lucu dengan lucunya. Tidak semua Gen Z itu broken home, tetapi semua Gen Z merasa broken home. Kayak gitu. Betul. Bisa itu. Statement menarik. Dan itu cocok banget sih dengan buku ini ya. Kalau kita kembali ke buku ini, Betul. eh, gimana Mas? Saya minta Mas BJ memperkenalkan buku ini buat yang dengar obrolan kita ini. Oh iya. Oke. Ini saya baca buku ini versi bahasa Turkinya. Sekarang lagi dipegang teman editor di Bentang. Kelupaan kemarin. Jadi versi bahasa Turkinya saya nggak bawa. Justru yang bawa yang lain ini. Hmm. Punyanya Sabatin Ali juga. Sedang saya garap juga ini. Pelan-pelan. Nah, buku ini saya tahu ketika di Turki. Saya di Turki itu tahun 2013 sampai 2017. Saya baca di 2014-nya setelah belajar bahasa Turki lah kira-kira pelan-pelan sekali saya catat gitu. Nah, saya mengerti waktu itu saya dalam obrolan saya dengan teman-teman loh kenapa kok ini menjadi top list untuk bestseller ya untuk di Turki gitu saya nanya ke teman-teman. Oh iya ini memang disukai karena kisah cinta itu sederhananya kisah cinta yang unik kata mereka kesedihan-kesedihan gitu ya tapi memang ya orang Pamuk sendiri kalau Mas
Irwan ingat salah satu kata kuncinya kan melankolia juga ya di beberapa eksplorasi cerita-ceritanya ya. Meskipun di aspek yang berbeda di beberapa hal ya. Tapi setidaknya memang huzun kalau bahasa Turkinya ini memang khas dari Turki sebenarnya. Ini satu sisi menjadi satu background dalam konteks yang ya ini sebagai sekedar opini ya. Bagaimana huzun, kehilangan kekuatan, kedikdayaan masa lalu gitu-gitu ya. Kemudian masuk modernitas, kegamangan antara tradisional dan modern, pertemuannya kayak apa. Nah, itu menjadi semacam memori kolektif di beberapa hal bagi masyarakat Turki sendiri. Nah, kemudian buku ini menjadi tetap dibaca oleh mereka gitu ya, di samping yang lain tentu saja. Nah, buku ini secara sederhana sebenarnya kisahnya nggak terlalu istimewa banget loh kalau bagi saya ya Mas Irwan ya. Dalam artian ya ada satu sosok namanya Raif yang dia sepertinya terdiskoneksi dengan dunia sosialnya ketika dia pulang ke Turki di Ankara. Dia kerja tapi dia distrak dengan dunia sosialnya itu kelihatan. Matanya kosong gitu-gitu. Kerjaannya tiap hari hanya nyoret-nyoret. Tatapannya lurus gitu-gitu. Nah, kemudian menjadi menarik kemudian ketika tokoh aku di sini penasaran apa ini ya orang begini. Nah, tokoh aku ini juga nggak kalah tragisnya juga, dia dipecat dari pekerjaannya, kemudian luntang lantung nopang ke teman-temannya kayak gitu gitulah ya, kisah uniknya dari kisah ini gitu. Nah, kemudian di satu akhir, bukan di dalam perjalanan ceritanya, dia ketemu temannya namanya Hamdi. Kemudian diajak, oke lah yuk kerja sama saya misalkan, meskipun pertemuan dia dengan Hamdi teman lamanya itu juga menarik ya sebenarnya. Hamdi ini dulu bukan orang pinter ya, kok bisa jadi kayak sekarang. Saya jadi kadang, jadi kalau sekolah itu jangan pinter-pinter, kira-kira begitu. Dan gayanya Sementara beneran, aku, dan gayanya beneran seperti orang yang seharusnya kita nggak prediksi sukses, tuh tiba-tiba sukses kan, agak ada iya, songongnya iya gitu. betul. Iya, Hamdi ini begitu gitu ya. Jadi bos di sebuah perusahaan gitu ya, yang dia menangani di perbankan misalkan. Nah, kemudian ngajaklah teman lamanya ini si aku ini udah kerja sama aku aja gitu. Besok ketemu gitu gitulah. Habis itu oke, singkat cerita meskipun sebenarnya pertemuannya ketika di rumahnya Hamdi itu juga ganjil juga ya. Saya itu antara baca dan apalah cerita ini. Ganjilnya adalah ya aku ini merasa kok bisa berubah kayak gini Hamdi dari dulu yang saya kenal gitu-gitu. Kok dingin, pokoknya bisa lah istilahnya main dramaturgi ya di depan orang lain, di depan istrinya kayak apa gitu-gitu. Nah, singkat cerita kemudian kerjalah si aku ini. Nah, di tempat kerja ini ketemulah sama si Raif ini. Raif ini posisinya sebagai penerjemah bahasa Jerman untuk urusan dokumen segala macam. Nah, si aku ini penasaran betul loh, kok ada orang begini. Diajak ngobrol hanya seadanya, iya tidak, terus gitu. Jadi di ruangan itu berhadapan, kalau saya lihat ini ya, polanya ya, berhadapan, agak berhadapan gitu. Meja sini si Raif, meja sini aku, tokohnya juga. Nah, itu diperhatiin terus gitu. Nulis apa, kok kosong gitu. Jadi penasaran akhirnya. Nah, penasaran inilah yang kemudian membuat si aku ini terobsesi untuk tahu lebih dalam. Makanya kemudian makin dekat diminta untuk apakah boleh ketemu, main ke rumahnya, ternyata boleh ketemu. Dan di tengah perjalanan itu memang si Raif ini mulai jatuh sakit. Sebenarnya sudah agak lebih awal si aku udah tahu kok ini batu gitu-gitulah. Akhirnya sakit, dan di momen sakit inilah yang sebenarnya terbongkar semuanya. Terbongkar semuanya yang saya lihat di sini. Raif yang saya katakan terdistrak dari dunia sosialnya itu kelihatan itu. Loh, kenapa Raif ini menyembunyikan banyak hal dengan dunia sosial? Ternyata tahu kondisi keluarganya. Raif yang dia taruhlah ya, meskipun tidak bisa kita sebut sebagai tulang punggung keluarga ya. Dia dapat gaji dari kerjanya, kemudian untuk keluarganya. Di keluarganya ini kelabalik ya, kelabalik itu istilah Turki. Kelabalik itu keluarga besar gitu. Nah, dinamikanya menarik itu. Ponakannya, ya anaknya sendiri, gontok-gontokan, teriak, marah-marah gitu-gitu lah ya. Ceritanya asik lah bagian ini. Tapi yang naif itu ya memang
si Raif ini gitu ya, begitu terdiskoneksi dengan dunia sosial gitu. Kita Nah, kita di situ dulu. cerita kemudian Nanti oke. si Raif, nanti kisah Raif itu kita kulik dalam-dalam Mas semuanya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit Mas sebelum kita eh, terus karena Ratna sudah ada di sini dan kenapa alasan saya ingin mengagetkan ngasih surprise ke Mas BJ dengan Ratna. Karena ini hari Senin kemarin nih, kita kan udah nyiapin ini lama ya. Pas hari Senin itu saya bacanya sudah mulai masuk ke bagian kisah si Raif. Nah, langsung saya bilang, wow, ini apa namanya? Seperti yang tadi Mas BJ bilang, ini ceritanya tuh kalau kita lihat tidak tidak ya bagus, tapi tidak luar biasa. Tapi satu hal yang membuat saya merasa cerita ini istimewa adalah sensitivitas si penulisnya menangkap semua hal, terutama kisah cinta. Dan itu sesuatu yang menurut saya istimewa dibandingkan saya nggak banyak baca cerita cinta. Makanya saya ajak Ratna di sini karena dia Ya, spesialisasi kisah cinta gitu loh. Jadi saya bisa ingin bisa. melihat ini saya terpana sama sensitivitas seorang yang menggarap tema cinta. Apakah karena dia lebih sering menggarap, apakah Ratna juga kagum dengan apa yang membuat saya kagum? Latar belakang sebelumnya adalah kita tergagap-gagap waktu ngomongin buku Malam Seribu Jahanam karena banyak aspeknya gitu loh. Nah, saya merasa walaupun intensitasnya berbeda, tetapi soal sensitivitas dalam menggambarkan kisah cinta menurut saya buku ini istimewa, Mas. Gimana? Betul betul, setuju. Aku kasih kesempatan sama Ratna, setuju nggak aku hasut seperti ini? Aku tes dulu, suaraku cukup jelas gak sih? Jelas banget. Ya, aman aman. Ya, soalnya tadi aku sempat keluar dari perangkat yang lain. Jelek. Eh, Terima kasih sudah menghasut dan mengajakku sore ini bahas Madonna in the Fur Coat. Jadi, eh terkagum-kagum sih sebetulnya nggak terlalu ya. Tapi saya setuju sama sensitivitas penulisnya. Eh, tapi memang terasa sekali bahwa si penulisnya ini bisa menyelami perasaan seorang laki-laki yang kosong, kehilangan gitu kan. Jarang ya laki-laki digambarkan sedemikian rupa gitu perasaannya seperti itu. Bagus sih menurutku. Jadi kebetulan ini terjemahannya juga enak lah ya. Saya kebetulan dapatnya ini sih ngajakinnya mendadak, jadi saya nggak sempat dapat yang lain. Tapi lumayan terjemahannya cukup menyenangkan, nyaman dibaca, dan saya rasa cukup menggambarkan bagaimana saya curiga jangan-jangan dia biasa ya kalau penulis itu mengambil sebagian kisah hidup, baik hidupnya maupun orang-orang di sekelilingnya gitu. Jadi benar-benar rasanya dia itu seperti menghayati betul unsur-unsur perasaan si tokohnya gitu. Setuju deh dengan sensitivitas itu. Sementara itu dulu, Iya, udah karena Irwan. waktu aku Seperti itu. ngajak itu juga bilang, aku belum selesai loh ya. Jadi aku nggak tahu, aku nggak Ya. menjanjikan endingnya kayak apa karena aku juga nggak tahu gitu loh. Dan itu juga bisa Hmm, kita obrolin nanti. Tetapi ya, menurut saya yang atau bagi saya pribadi yang terbesar kekuatan dari buku ini adalah kekuatan si penulis menggambarkan kisah cinta terutama, tetapi juga kisah-kisah yang lainnya. Jadi dia sensitif banget. Aku ada adegan yang sampai saat ini nancep di aku ya, yang ketika dia pagi-pagi bangun, habis itu dia sadar, kok nggak kedengaran suara nafasnya, berarti dia sudah bangun dari tadi gitu kan. Habis itu ya, betul. si cewek ini duduk di pinggir kasur, lalu dia bisa ada satu paragraf yang menggambarkan jempolnya itu loh. Jadi apa jari-jari kakinya, seluruh jari kakinya ke bawah kecuali jempolnya yang menghadap ke atas. Digambarkan dengan why gitu loh. Sedetail itu gitu loh dan bagus. Kita jadi tahu suasana seperti itu. Kalau orangnya agak-agak nervous kan jarinya kayak gitu tuh gitu. Jadi terdeskripsikan dengan baik lah ya di bagian itu gitu, di hal-hal yang sebetulnya jarang memang digarap detail seperti itu tuh gitu ke jari-jari. Memang ini penulisnya keren sih. Dan satu lagi Ratna, mumpung kita masih ada di tema itu ya, aku merasa kisah Hmm. cinta itu jadi bisa seperti klise karena digarap banyak orang tentu saja,
Terus bisa digarap itu seperti template. Jadi harus ada laki-laki dengan personifikasi yang ekspektasinya seperti ini, lalu perempuan seperti ini gitu kan. Ini nggak ada semua itu, dan kita jadi menganggap ini benar-benar kisah cinta dua orang, si Madonna in the Fur Coat sama si Raif itu, dengan backgroundnya, dengan masalah-masalah pribadinya masing-masing. Beginilah mereka berinteraksi, dan menurut aku itu istimewa banget itu. Ada tanggapan Mas Bijay? Ya, saya setuju itu. Jadi memang kisah cinta ini di luar kerangka umum ya. Bagaimana penulis misalkan mempersonifikasi tokoh kayak apa. Ini melampaui itu. Jadi betul-betul si siapa namanya si Sabatin Ali itu menghidupkan Raif seperti adanya Raif, kemudian pertemukannya dengan Maria Puder itu seperti adanya Maria Puder dengan pengalamannya masing-masing, dengan detailnya sendiri gitu. Nah ini yang kemudian membuat ya ini tidak jatuh klise ini gitu, karena kita bisa mengguliti banyak hal di dalamnya. Selain memang sepertinya obsesi eksistensialismenya gaya-gaya Sabatin Ali memang nggak bisa ditutupi juga ya. Tapi menariknya memang perempuan yang bernama Maria pun juga di sini menjadi sosok yang tidak biasa dalam artian seperti diceritakan banyak novel ya kemudian dia menjadi objek. Enggak, justru kebebasan itu satu sisi memberikan ruang untuk memilih, tapi kebebasan di sisi lain justru mengalahkan gitu loh bagi mereka berdua sendiri gitu. Bentar Mas BJ. Mengalahkan ya. Tadi Mas BJ ini itu kata kunci yang saya cari sebenarnya, eksistensialis. Jadi saya merasa tahun 90-an itu waktu saya baca bukunya Sartre yang Nausea atau Mual, itu jadi penulis-penulis tahun 60 atau tahunnya Sartre itu kan memang obsesinya sama eksistensialisme, dan mungkin itu memang sedasawarsa sama Sahabatin Ali sih sebenarnya. Saya pengen mengaitkan dengan observasi Mas BJ di awal tadi, apakah Gen Z mulai merasakan lagi keresahan eksistensial seperti generasi-generasi di bawah boomer sih sebenarnya itu. Menarik nggak? Ya menarik sebenarnya pertanyaan ini ya. Gimana Mas? Nggak, karena maksud saya itu gini, ada eksistensialisme itu ketika ada industrialisasi yang terjadi di tahun 60-an kan, industrialisasi ini dibilang mengosongkan spiritualisme. Jadi manusia itu hanya berpikir kepada material saja, tidak berpikir kepada isi. Terus mereka mulai mempertanyakan dengan filsafat, dengan karya-karya sastra, yang kayak gitu, kayak Albert Camus dan sebagainya. Termasuk kayaknya Sahabatin Ali ada di grup yang sama ya. Nah, ketika dia viral di Gen Z, ya saya menarik banget ini. Apakah Gen Z merasakan hal yang sama ya? Tetapi mungkin penyebabnya berbeda, bukan industrialisasi, tetapi sosial media or something, or brain rot or something like that. Betul. Kita bisa memulainya tentu saja dengan begini kira-kira ilustrasinya Mas. Kalau saya lihat ya, saya satu sisi bisa setuju. Ini problem eksistensialisme dalam konteks Gen Z. Tapi di sisi lain saya kurang setuju juga gitu. Karena begini, saya setuju karena memang Gen Z mencoba untuk istilahnya mencari satu bentuk validasi lebih dari sekedar eksistensialisme. Menurut saya adalah pencarian validitas sebenarnya kalau Gen Z ini. Makanya ada banyak istilah, ada self diagnosa personal gitu ya. Tiba-tiba saya sakit apa misalnya. Dari sakit apa kemudian saya mencari validasinya kayak apa. Oh iya, saya sakit ini misalnya. Itu adalah satu proses yang sebenarnya betul-betul sama-sama pencarian diri kalau saya lihat. Tetapi instrumennya berbeda. Kemudian goalnya tentu saja berbeda gitu. Apalagi kalau Gen Z kan hidup dalam satu momen yang disebut dengan post-truth misalkan Mas ya. Kemudian sepakat dengan matinya kepakaran. Bagaimana gelombang itu berkembang sedemikian rupa dan disokong oleh media sosial yang kemudian membuka ruang sebebas-bebasnya untuk Gen Z ini hidup gitu ya. Dia bisa berekspresi apa saja. Nah, di satu sisi dalam konteks pencarian diri itu mungkin bagian elemen kecil dari eksistensialisme. Tetapi kan kalau kemudian kita agak ditarik ke yang lebih dari Sartre tadi ya, membicarakan eksistensialisme itu kan
agak berbeda ya kegelisahannya. Kegelisahan filosofis oleh pengalaman besar manusia modern, krisis makna, rasionalitas segala macam itu kan yang ada di tangan Sartre ya, dan juga apa namanya Camus dan segala macam gitu. Ya. Dan tentu saja Sabahdin Ali gitu ingin mencari, memosisikan meruang-ruang apa istilahnya ya, eksistensialisme itu kayak apa, yaitu dengan karya sastra ini itu bisa gitu. Tetapi kalau ini kemudian tidak apple to apple untuk kita meletakkan pengalaman eksistensialisme dengan Gen Z sekarang. Gen Z sekarang itu kalau saya lihat di beberapa hal, terutama buku-buku yang ramai sekali ya, Baratna juga bisa lihat misalkan seni bodoh amat misalkan ya, Oh iya, seni melupakan, seni ya pokoknya Charles Manson ya. satu cara untuk tidak peduli kira-kira. Meskipun mungkin kata tidak peduli ini nggak bisa digeneralisir dalam banyak konteks gitu. Nah, kalau dalam problem sosialnya, saya kira sama tetap saja ya, tentang krisis identitas, pengalaman-pengalaman personal keluarga yang taruhlah broken atau tidak, tapi dia dalam sistem sosial yang sedemikian cepat begini gitu ya, ruang-ruang otoritas sudah tidak ada, anak-anak muda tinggal bilang ABC sebebasnya, satu pattern sudah tidak diikuti misalkan. Jadi pengalaman pencarian eksistensi di sini sebenarnya lebih berat kalau boleh saya katakan Mas ya, kalau saya lihat ya. Lebih berat dalam artian karena memang tidak ada pattern yang bisa diikuti. Saya sepakat itu Mas. Saya nggak membayangkan bagaimana rasanya jadi orang yang tumbuh di generasi seperti ini. Karena nggak ada ruang untuk ambil nafas, untuk akhirnya berjenak untuk melihat perkembangan pribadi kita, karena stimulasinya super banget gitu kan. Baiklah Mas, tapi ini akan menarik kalau ngomongin Gen Z, tetapi saya ingin sebelum lupa, tadi Ratna sempat bilang ada kayak semacam kecurigaan apakah ada unsur autobiografi dari Madonna in the Fur Coat ini, dan saya sempat riset dikit, kayaknya ada gitu kan, tetapi karena Mas yang pernah di Turki, mungkin bisa menjawab itu lebih sahih lagi. Apakah sahabat ini cukup autobiografis ketika menuliskan Madonna in the Fur Coat? Iya, kalau misalkan kita coba lihat kondisi authornya ya, pengarangnya, saya di beberapa bagian bisa disebut sebagai autobiografi, tetapi tidak segeneral bahwa ini adalah karya autobiografis. Itu hal yang perlu saya garis bawahi. Begini, Sahabatin Ali ini adalah pengarang yang apa istilahnya ya, yang berposisi sebagai oposisi terhadap kekuasaan. Waktu itu Mustafa Kemal Atatürk. Pengalaman hidup yang berat seperti ini dilakoni oleh seorang Sahabatin Ali. Jadi geluntang lantungan itu, atau bahasa teman-teman Turki, Sahabatin Ali menulis novel adalah untuk makan, untuk hidup. Ini sangat ciri khas dari masyarakat yang apa namanya ya, menulis dengan satu alternatif pencaharian itu, penghidupan itu gitu. Karena apa? Karena memang kondisi sosial ekonomi Sahabatin Ali ini tidak beruntung. Sekali lagi karena berada di kontra dengan kekuasaan. Waktu itu republik awal ya, Turki menjadi negara republik itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, Sahabatin Ali ini dijebloskan di penjara. Dia beberapa kali kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat itu masuk keluar penjara terus kemudian dikejar terus. Dan jangan salah, hilangnya Sahabatin Ali, meninggalnya Sahabatin Ali ini, orang mempercayai meskipun belum ada yang beriset secara ini adalah dibunuh. Jadi dia itu menghilang ketika dia mau kabur dari Turki lewat Aegean itu, atau di laut Egea atau laut hitamnya ya, ke arah antara Yunani sama timurnya sana, itu hilang si Sahabatin Ali di situ gitu. Nah, pengalaman represi politik, pengalaman tekanan-tekanan segala bentuk, tentu saja sosial di waktu bersamaan ya, karena dia berada di posisi kayak ya penulis kiri yang tentu saja tidak bisa
dengan variasinya masing-masing gitu ya. Nah, ini punya pengalaman kayak gini ini sangat berat gitu. Kalau misalkan dalam kacamata saya ketika melihatnya hari ini. Nah, represi ini, pengalaman berat seperti ini, menurut saya ini juga terkait ada kaitannya dengan bagaimana sahabatin Ali ketika menulis pengalaman mencari pekerjaan, si aku itu menderita sana sini luntang lantung nongpang ke teman-temannya. Di beberapa sisi ini adalah pengalaman dia sendiri, harus diakui gitu. Nah, terus kemudian untuk dilanjutkan misalkan tentang sebenarnya juga ini kan soal identitas, Mas. Ini menarik sebenarnya, tapi nggak terlalu banyak orang-orang review tentang identitas. Keterasingan dan identitas ini menurut saya cukup khas sebenarnya dari buku ini ya, dari sekedar hanya persoalan cinta. Karena pertemuan Raif sebagai Timur, Maria sebagai Barat, bagaimana mempertemukan identitas itu, distingsi apa saja yang harus kita tangkap sebagai pembaca misalkan. Dan di sisi lain author Sabahattin Ali mencoba memberikan satu background yang menarik ketika menceritakan Maria dengan manusia modern Jerman tahun 20-an gitu misalkan. Terus kemudian bagaimana si Raif sebagai orang Timur itu menarik di aspek ini. Nah, kalau saya lihat kegamangan identitas ini panjang sebenarnya. Mau nulisnya dengan sangat baik, terutama di My Name is Red ataupun juga di Black Book. Ini kegamangan panjang. Kalau misalkan mau lebih spesifik terkait ini, sebenarnya bukunya Tan Benar lebih pas, Mas. Ini kegelisahan panjang sejak Ottoman runtuh, kemudian menjadi republik, itu nggak main-main. Keterasingan bagi masyarakat Turki sebenarnya, karena dia pengalaman panjang hidupnya di bawah Ottoman ya. Kemudian ada satu gelombang baru yang dibawa oleh Young Turk di masa Tanzimat, itu dibawa dengan mengadopsi semuanya Barat, Prancis terutama dan Jerman misalnya dibawa ke sana, dan gontok-gontokan ini luar biasa. Nah, bagian ini menurut saya ini sangat khas sebenarnya dari penulis-penulis tahun-tahun 30-an, Mas. 40-an di Turki. Itu sangat khas. Jadi Gulpinar, terus kemudian yang semasa sama dia ya, saya lihat itu isinya ya termasuk Adivar, Edif Adivar kalau nggak salah ya. Itu juga sama. Kegelisahan masa kayak gini ini luar biasa. Ya tuh Kadri misalkan, saya tapi baca cerpennya, novelnya belum. Itu kerasa sekali, Mas. Gajah Beda dengan masa ini 60-an, 70-an, itu beda lagi kalau kita mau mencoba melihat Turki ya, gelombang ininya. Elephant in Jadi the kalau room tahun dari 20-an itu sangat eksistensialis, Mas, kalau saya lihat memang. ya. Soal identitas. Elephant in the room dari pertanyaan apakah ini ada unsur biografinya atau biografinya adalah kisah cintanya terutama, Mas. Apakah Maria Puder itu seseorang yang pernah ada di kehidupan Sabahattin Ali dan sebagainya. Setuju nggak, Ratna? Sebenarnya Ya, setuju, tapi juga saya lebih mungkin dia mengambil sepotong dari kehidupan cintanya ya, kehidupan pribadinya juga soal yang tadi mencari pekerjaan, betul di masa-masa seperti itu kan sulit ya. Bagaimana dia bergelut mencari pekerjaan, akhirnya dengan cara menulis itu kan digambarkan dengan ini di kalimat yang aku kayaknya kemarin sempat spill tuh, ketika dia bertemu dengan si Hamdi, dengan temannya, kamu jangan terus si Hamdinya bertanya, kau masih menulis kan yang itu ya? Apa ada untungnya gitu kan? Jadi memang pada tahun itu pun sudah rasanya berat sekali kehidupan si aku gini ya, si siapa namanya tadi itu aku lupa lagi si aku ini aku tuh nggak pernah disebutin namanya kan ya? iya nggak disebutin Ya, namanya ya, disebutin. pokoknya ini nggak disebutin, temennya si Hamdi aja, temennya Raif aja gitu kan. Jadi nggak tahu si aku ini siapa gitu. Itu seolah-olah bahwa itu adalah penulisnya yang menemukan kesulitan mencari-cari pekerjaan gitu. Termasuk juga pencarian dia terhadap cinta sejati. Itu sih aku menerkanya seperti itu, merasanya begitu Ada tangkapan yang aku. ada refleksi soal cinta juga di situ. Terus ada serta juga yang Mas bilang tadi soal identitas East and West, itu kan tema besar yang sering
olah pamuk juga East and West. Terutama ketika pertama kali si Raif sampai di Jerman, dia bilang, oh gini doang ya Eropa ya. Oh this, Iya betul. Iya, ya kan? ada kalimat Eropa yang dalam imajinasiku itu tidak seperti gimana ya? Dia terkejut gitu. Eropa tuh berbeda dengan apa yang ada dalam pikirannya gitu kan ya. Ya, Gitu jadi ya. kita Benar nggak? kasih latar belakang lagi ya. Raif ini adalah tokoh utama, tetapi dia diperkenalkannya lambat sekali di belakang 4 halaman 40 kalau di buku saya ini, ketika dia mulai bersuara. Tetapi dari awal itu dia dilihat oleh pencerita aku tadi, diamati kok orang ini kosong, kok Hmm. orang ini dimarah-marahin, tidak punya aspirasi karir, dia melakukan pekerjaannya apa adanya, padahal dia bagus kerjaannya, tetapi orang-orang sekitarnya meremehkan dia, dia terima aja gitu loh. Terus dia juga menutup diri Hmm. dari ajakan-ajakan sosial, diajak minum kopi, dia nggak pernah mau. Saya ditunggu di rumah. Terus si pengamat ini bilang, oh berarti dia punya Repot banget. kehidupan keluarga yang bahagia nih. Tetapi later on kita tahu bahwa ternyata nggak juga, dia diremehkan juga di rumah gitu kan. Ini Iya betul. quintessential orang eksistensial yang kosong itu, bahwa hidup ini absurd, nggak ada maknanya, seperti Sisyphus yang dorong batu ke atas biarin jatuh lagi gitu kan. Kan temanya kayak gitu tuh Mas yang saya tangkap juga. Iya iya iya. Itu kita bisa tarik lagi, tapi saya pengen ngomongin Raif ini sekarang. Si Raif sendiri ketika dia mulai bersuara dari sebenarnya itu eh, dia jurnal entry yang panjang banget yang menceritakan kejadian yang sangat singkat sebenarnya ya, atau waktu Ya. yang singkat sebenarnya. Tetapi dia cerita backstory gitu. Yang saya pengen bilang adalah ternyata saya kan bilang sama Ratna ini sensitivitas pengamatan macam Penulis. utama kisah Ya. cinta. Tapi dua pencerita ini sama sensitifnya, baik si Raif yang menceritakan tentang dirinya sendiri maupun si Siap. pencerita orang pertama ini ketika melihat si Raif gitu. Mungkin itu agak Nah, betul. bocor-bocor dikit ya. Nggak beneran suara si Sabahatin Ali dua-duanya, cuman beda beda redaksi aja. Penempatan tokoh aja Eh, gitu. Tetapi sama-sama Iya. sensitif karena dia ngelihat eh, waktu si Raif ini dimarahin sama Hamdi, tetapi dia terima aja, tapi dia gambar kartun, gambar Iya. sketch. Bikin Terus dia bilang, bikin paham di. bagus sekali kalimatnya di situ. Garis-garis minimal yang ditempatkan di tempat yang tepat itu bisa menangkap esensi si Hamdi yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. That's brilliant. Iya. Iya. Betul betul. Betul betul itu. Habis itu, nah, ketika dia sudah menjadi sudah si ya tadi ya kita mulai lagi di ketika lihat oh cuma gini doang ya Eropa ya. Nah di situ saya mulai lihat nih motif-motif kebersamaannya Turki. Ya saya sebenarnya kalau jalan-jalan ke daerah selatan itu Mas, Spanyol atau terutama Roma juga sebuah negara yang sekarang nggak terlalu sukses, tetapi punya masa lalu yang gemilang. Kerajaan Romawi ataupun kerajaan Turki Ottoman ya kan, yang masa Mhm. jayanya masa lalunya sukses atau jaya, tapi masa sekarang jadi negara yang nggak sukses di Eropa gitu ya. Huzunnya tuh ada Mas, ketangkep itu. Jadi yang ditangkap sama Pamuk, Oh kalau coba ke Roma dan sebagainya itu kelihatan tuh yang kayak gitu. Pas glory yang sama generasi sekarang nggak kelihatan bedanya, kok saya susah cari kerjaan tetapi ini seharusnya negara yang mendunia kayak gitu ya. Nah, ini buku ini gampang sekali kita terdistraksi untuk ngomongin macam-macam ya. Tapi yang saya pengen ngomongin dari tadi adalah motif melihat gambar lalu jatuh cinta, Mas. Karena saya langsung ingat My Name is Red si Husrev sama Shirin ya. Ingat nggak? Shrek kayaknya. Mas udah baca My Name is Red belum? Iya iya udah baca. Nah, itu dia. Apakah eh, saya merasa mungkin karena penerjemahnya sama, penerjemah Pamuk sama penerjemah Sahabatin Ali ini si Maureen Freely itu, saya merasa kok ada motif-motif dan nuansa yang sama gitu ya. Ataukah Pamuk terinspirasi sama Sahabatin Ali? Mungkin saja. Gimana, Mas? Iya. eh
ya kita berangkatnya kalau kayak gitu dari Pamuk dulu ya. Pamuk memang di beberapa komentarnya mengatakan salah satu yang dia baca juga ya. Pamuk itu kalau kalau kita coba sisir pembaca apa novel-novel sastra Turki, pasti yang dia tempatkan pertama itu ya si Buku bukunya. Satay, kemudian Tan Benar, Tan benar. setelahnya Yasar Kemal. Nah di bawahnya itu main ini Salahuddin Ali dan teman-teman yang lain ini. Memang Pamuk pembaca itu, jadi mencari celah dari semua itu jago dia Pamuk ya. Kalau ngomongin soal terutama di apa di The Black Book, buku hitam itu, Hmm. tokoh yang hilang, kemudian obsesi untuk mencarinya, kemudian bajunya menggantikannya kayak gitu-gitu, itu khas Waduh. dari ini, Waduh, saya harus khas baca dari Black Book itu. Ugu Satai itu, iya itu khas dari Ugu Satai. Pokoknya Pamuk itu pintar mengambil, bukan hanya Turki bahkan dari luar juga gitu. Hmm. Itu untuk tidak mengatakan bahwa Pamuk ya mengimitasi gaya apa namanya Sabatin Ali gitu. Setidaknya inspirasi itu pasti bagian dari pengalaman pembacaan Pamuk gitu. Hmm. Terkait dengan gambar, ketemu gambar. Kalau Pamuk kan ya karena jujur juga ya kita harus akui Pamuk itu kan memang seorang pelukis sebenarnya dia. Hmm. Pelukis yang gagal lah kira-kira. Tapi kalau saya lihat beberapa karyanya dan juga autobiografinya yang nggak terbit itu, yang maksud saya lewat baca apa obrol-obrolannya, kamu itu ketika nulis apa itu ngelukis dulu itu udah umum dikenal itu ngelukis dulu kayak gitu-gitu. Artinya memang dekat sebenarnya dunia lukis dan dunia tulisan sastra misalkan. Nah, itu di Pamuk gitu. Nah sementara di Sabatin Ali saya nggak punya banyak ini ya, tapi setidaknya saya kadang satu sisi ya kehebatan Sabatin Ali ini kenapa bisa diterima dengan begitu khusyuk dengan lukisan, tapi kemudian lukisan ini membawanya sedemikian rupa, berupaya untuk bertemu dengan pelukisnya misalkan. Pada titik ketika dia melihat lukisan, refleksi dia tentang apa istilahnya ya tokoh-tokoh dari masa lalunya, bahkan misalkan Maryam misalkan Maryam ya dalam azana Islam itu dilihatnya sebagai sosok di gambar itu gitu. Ini saya menjadi terus kemudian refleksinya dengan kisah bersama ibunya segala macam kok kuat segitu gitu. Artinya ketika kemudian Maryam dan Maria itu ternyata pelukisnya adalah Maria, itu saya jadi langsung oh begitu. Jadi kan jadi yang diimajinasikan si Raif tentang sosok lukisan sebagai kecantikannya seperti tokoh dalam cerita-cerita agama misalkan ya. Kemudian ketemulah sendiri dengan Maria sebagai pelukisnya, Maryam dan versi Barat Maria. Itu kok saya merasa ajaib juga ya mencari kecocokan-kecocokan gitu. Itu hebatnya Jadi penulis. ini saya bisa nerima sebenarnya ya. Bisa menerima kehadiran lukisan itu nggak main-main. Sentral juga di sini. Ratna kayaknya ada komentar tuh soal jatuh cinta lewat foto. Ya, itu. Iya, sebetulnya ini poin yang paling menarik bagi kalau dari segi kepenulisan gitu ya. Menarik cara pembaca untuk menarik bahwa cerita ini menarik gitu. Gimana sih kalimatnya? Jadi menarik Terang-terang. pembaca bahwa kalimat ini kalimat bahwa kisah ini betul-betul apa ya istilahnya memikat gitu, memikat hati itu dengan cara yang berbeda. Kan kalau misalnya ketemu papasan dengan pelukisnya saja, misalnya lukisan biasa aja, tapi kok dia berulang kali hadir datang ke pameran tersebut, berulang kali memandang lukisan tersebut gitu kan sampai berapa lama sampai akhirnya kan menimbulkan rasa penasaran si pelukisnya juga yang ternyata orang yang sama gitu. Nah, ini kan rasanya jarang juga ada penulis yang bertitik tolak dari situ gitu. Jadi ini digambarkan menurut saya cukup unik. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu melalui lukisannya dulu. Jadi dia jatuh cinta dengan imajinasinya sendiri menurut saya. Imajinasi melihat lukisan, membayangkan perempuan itu adalah perempuan yang seperti apa ya lemah lembut gitu kan, penuh daya hidup. Dan ketika justru si pelukisnya itu menegur dia, kan menyapa dia, dia nggak ngeh gitu, nggak sadar bahwa itu adalah pelukisnya yang ada dalam lukisan tersebut gitu. Jadi kan baru tahu
di cerita kemudian harinya gitu. Jadi menarik sih menurutku. eh kalau kalau saja dibahasnya ini bahwa mereka ketemu jatuh cinta pada pandangan pertama, papasan, kemudian apa jatuh pulpen atau buku, kan itu klise banget ya gitu. Ya kan, Jadi betul kan? kalau lukisan tuh jatuh cinta, dan itu tuh orang yang menyapa tuh orang dalam lukisan itu loh, kok dia nggak nge sih gitu, gemes sih sebetulnya. Nah, kalau udah sering Tuh. baca kisah cinta yang seperti Rena bilang tadi, udah banyak trik-trik yang sering sudah dipakai oleh orang lain gitu ya. Tapi Iya. Tetapi itu menunjukkan satu, Ratna, kamu belum baca My Name is Red kan? Karena di My Belum. Name is Red itu eh, kan temanya pelukis yang saling bunuh-bunuhan karena yang satu bermazhab timur, yang satu bermazhab barat. Bermazhab barat ini realisme. Jadi foto itu yang bisa mengidentifikasi objek yang difoto itu atau yang dipotret itu. Sementara di sisi seberangnya adalah kecantikan itu semuanya template. Jadi kalau menggambarkan wanita cantik adalah yang agak sipit, yang warnanya ini, yang gitu-gitu kan. Jadi nggak Ya, bisa ya, membedakan ya. orang cantik A sama orang cantik B karena di lukisan yang template itu ya cantik itu begini gitu loh. Nah, ketika kayaknya itu legenda ya, Shirin nama Husrev itu dipakai di situ ketika eh, foto itu dia bisa jatuh cinta sama foto itu gitu loh. Kalau di Pamuk dipakainya seperti Hmm. itu. Jadi saya bilang tadi Mas, kita nggak bisa nuduh Pamuk itu mengimitasi, tetapi ini memang apa namanya common legend atau common cerita folktales yang dia pakai juga dengan fungsi yang berbeda gitu loh. Tetapi balik lagi ke yang Ya. nah, tadi aku seneng banget itu. Dia jatuh cinta pada idenya dia sendiri karena dia sebenarnya digambarkan sebelumnya adalah orang yang nggak punya kehidupan sosial yang terlalu banyak, tetapi dia sudah baca banyak Ya. buku yang membuat dia satu, dia punya banyak ide tentang Eropa yang tentu saja nggak sama dengan Hmm. realitasnya gitu kan. Tentu saja dia juga punya banyak ide tentang cinta dari buku-buku yang dia baca. Dan Betul. itu digambarkan dengan sangat baik ketika dia datang bolak-balik ke galeri itu kan. Dia bilang, Iya. pensi saya di Jerman ini nggak seperti, saya udah kecewa lah. Jadi saya nggak bisa menikmati berada di luar negeri walaupun masih tetap WNI gitu ya. Enggak nih, sorry. Sampai ketika kita melihat ke galeri itu dan dia jatuh cinta. Ada kalimat yang sangat mengesankan buat aku ya. Aku bisa menuliskan kalimat-kalimat yang mengisi seluruh seluruh perpustakaan untuk menggambarkan apa yang saya lihat ini gitu loh. Itu Hmm. itu langsung kita jadi dapat, kalau kita, aku agak introvert jadi aku merasa aku bisa relate dalam situasi-situasi seperti itu. Ada yang aku merasa oh iya ya, kadang-kadang kenyataan sama yang terjadi di kepalaku lebih eh, lebih Nggak hebat jauh di beda. kepalaku ya. Iya. Jadi kok kayaknya lebih indah yang dalam imajinasi ya, ketika lihat kenyataannya kok gini ya gitu ya. Terus satu lagi karena kita dari awal ngomongin Gen Z, sorry ya Gen Z, ini Gen X yang punya stereotip ya. Kan jatuh cinta yang ketemu di dunia nyata itu kan generasi kita lah ya. Aku rasa Iya. dengan adanya dating app dan sebagainya atau sosial media, jatuh cinta dengan foto itu bukan hal yang luar biasa buat Gen Z, itu mungkin kenyataan biasa gitu loh. Dan ini Mm-mm. ternyata terjadi Iya, juga iya, di iya. zaman dulu ya. Betul. Iya, 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 Tapi masuk ini. ya, tapi kayaknya Menarik. bisa jadi sih terjadi jatuh cinta melihat foto itu, karena saya pernah mengalaminya, hanya saja barangkali itu tidak umum gitu. Nah, ini mulai seru nih. Jadi jatuh cinta melihat foto sebelum bertemu orangnya. Gitu. Queen of Romance Jadi mulai saya keluar nih. bisa relate itu, si Ratna melihat itu, berimajinasi jadinya. Betul ya, tadi udah Iron bilang bahwa karena sudah terlalu banyak input di kepala gitu, apa bayangan kita terhadap Eropa, bayangan kita, bayangan si Raif terhadap perempuan gitu ya, seperti apa itu. Jadi ketika melihat lukisan itu udah kemana-mana pikirannya gitu. Betul, jatuh cinta Tadi pada pandangan pertama melihat foto atau lukisan itu bisa terjadi kok. tadi udah mau agak autobiografi Mbak ya, masuk aja sekalian gitu loh. Langsung. Tapi proporsional ya saya lihat ya. Jadi tidak Betul. dipaksakan sama ini, sama si Sabatin Ali.
Karena aku di situ, Originalnya. Raif, itu kan juga pernah kuliah seni rupa di Hmm. bagian awal ketika novelnya itu. Oke, oke. Pernah Ya, di belajar, Turki ya dia iya, sekolah Pak. seni rupa dia. Artinya, ya, Makanya ngegambarnya pelukis gitu loh. bagus ya. Iya. Iya. Jadi apa namanya ya, sesensitif itu si Raif terhadap lukisan, ya karena memang dunianya dia lukisan gitu. Itu yang Betul. kemudian Mm-mm. utuh ceritanya ini lah. Ini awalnya kan saya agak ini, apa ya kok lukisan gitu loh, ketika kok ekstrim banget dengan lukisan, bolak-balik ke apa namanya, ke Iya, galeri, iya, iya. sampai nyariin majalah-majalah atau koran yang terbit, mau melihat siapa yang nulis, yang kritiknya kayak apa gitu-gitu loh. Iya. Terlalu sampai segitunya gitu. Tapi di sisi lain, oh Mm. iya, dia pelukis ya. Oh ya, nggak bisa dikatakan pelukis sih. Dia pernah belajar melukis gitu. Belajar seni Pak, ya di situ. Tetapi balik lagi, ada Betul. jarak antara kenyataan dengan kejadian yang ada di kepala itu sampai se ekstrim ketika orang yang ada di dalam lukisan itu menghampiri dia bahkan tidak langsung mengenali itu orangnya gitu loh. Ya kan, itu kisah pertemuan yang lucu Iya, sebenarnya. baru mengenal itu berapa waktu kemudian kan. Iya, sampai sih ketika eh, kita tahu later on bahwa si Maria itu sempat bilang ke teman-teman pelukis lainnya, dia nggak ngasih tahu kalau Hmm. sama teman-temannya kalau si orang ini, si Raif ini nggak ngenalin saya, padahal itu foto saya gitu loh. Hmm. Kalau nggak kan pasti dia Iya, iya. diketawain gitu loh. Itu tahu yang bikin malu nanti. Tuh. Nah ini Itu menggambarkan bahwa saking sibuknya si Raif dengan imajinasinya sendiri gitu. atau saking Di introvertnya gitu loh. saking introvertnya Iya. bisa. Mm-mm. Dan satu lagi ya, kalau aku membayangkan Raif ini sebuah gambaran innocence atau apa tuh istilahnya, kepolosan, super Kepolosan, polos. keluguan. Karena Betul, betul. Iya. dia sama sekali belum punya dalam romance, dia belum punya pengalaman sama sekali. Dia cuma cinta apa naksir-naksiran sama cewek di kampungnya gitu ya, tapi nggak pernah Iya, ngapain gitu kan, tetangganya ya. tetangganya itu kan. Nah itu set the tone of everything gitu loh. Yang pertama ini poin yang aku langsung masuk aja lah ya. Karena ketika aku ngajak Ratna baca buku ini, aku sangat amazed sama cara dia menggambarkan sensitivitasnya itu tadi. Tetapi ketika cerita berakhir, kita mungkin nggak perlu ngasih tahu apa adegan terakhirnya ya. Tetapi kita tahu bahwa umur dia masih 35. Jadi kita merasa dia tuh nggak tua-tua banget gitu loh. Dan umur 35 dan dia ketika ketemu itu umur 25 ketika dia masih polos, lalu cerita kisah cintanya tak sampai, terus di umur 35 dia sudah jadi bulan-bulanan di tempat kerja, bulan-bulanan di kerjaannya dan akhirnya sampai ke ending yang terjadi itu gitu loh. Poinku adalah apakah karena dia sangat tidak berpengalamannya, sangat polosnya itu, sehingga satu kali gagal, dia nggak bisa move on, nggak bisa bounce back dari itu. Aku sih sudah lewat umur 35 sudah cukup lama. Kita juga merasa bahwa dalam kehidupan ini heartbreak itu adalah bagian dari kenyataan dan kita harus tetap hidup loh. Kita nggak harus mati gitu loh. Balik lagi penulisnya ini umurnya ketika meninggal 41 tahun yang konon dibunuh ketika dia sedang menyeberang ke Bulgaria ya Mas ya. Jadi ya Iya, Bulgaria. bisa dibayangkan ketika menulis ini mungkin dia bahkan belum umur 40 gitu loh. Dia merasa eh, dan aku merasa resahnya pertengahan 30-an itu beda ketika kamu udah lewat umur 40 itu kamu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda nggak se ekstrim itu gitu loh. What do you think? Yang tua-tua mengaku nih. Nggak Tapi tahu. benar sih, sekitar umur 35 itu kalau pernah patah hati di masa lalu ya, very very heartbreak gitu, heartbreak. Eh, pada beberapa orang imbasnya tahun-tahun 11 ya menikah terus punya anak, tapi gak punya perasaan apapun. Ya bisa sih, bisa. Ini aku agak menahan diri.
Bisa, karena beberapa orang punya kecenderungan seperti itu. Jadi ketika dia sudah memberikan rasa cintanya full kepada satu orang, ketika hatinya benar-benar patah itu, dia nggak bisa bounce back banget sampai setelah melewati fase 35-an. Betul, begitu. Jadi ketika sudah 40 ya udahlah lebih legowo, lebih terima, ya udah oke, hidup ini berjalan seperti biasa apapun yang terjadi gitu. Cuman kalau digambarkan sayangnya ya nggak diceritakan bagaimana dia bertemu dengan istrinya gitu ya. Terus tiba-tiba dia cerita bahwa aku menikah dan punya anak sudah gitu aja. Dia tidak sempat menuliskan, tapi dia begitu penggambaran si penulis si sahabatin Ali ini bahwa si tokoh Raif ini begitu mencintai Maria sampai-sampai ceritanya pun hanya seputar Maria. Dunianya tuh kesannya seputar Maria. Istrinya tuh hanya numpang lewat doang dalam kehidupannya gitu. Gitu, bener nggak? Aku sepakat itu Ratna. Jadi aku merasa kalau agak-agak sok-sok psikologi pop gitu ya, si Raif ini kena arrested development. Jadi Hmm. perkembangan pribadinya tuh terhenti di usia 20-an. Usia 20-an pastilah yang makanya Gen Z relate banget karena usia 20-an itu Hmm. penuh dengan keresahan, penuh dengan potensi-potensi masa depan yang belum Iya, iya, terrealisasi iya. gitu kan. Termasuk aspirasi cinta, aspirasi pekerjaan dan sebagainya. Si penulis belum pernah mengalami puber kedua. Jadi dia nggak tahu bahwa itu nggak berhenti di situ, akan ada fase-fase kehidupan lainnya gitu loh. Ketika kamu mungkin udah merasa Iya. hidup lebih stabil, udah mulai nggak peduli apa kata orang gitu kan, udah lebih rileks, atau ya gitu. Jadi aku suka penggambaran kisah cintanya, tetapi ya mungkin keterbatasan si penulis Hmm. juga kali ya, yang nggak bisa melihat ada alternatif lain dari heartbreak itu gitu. Atau sengaja memang Atau memang sengaja. Salahuddin memang mau mengarahkan ke sana, kan sangat mungkin juga. Bener, 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 bener. Setuju, setuju. Kalau saya lihat sebenarnya begini, kalau bagi saya, karena saya juga baca yang lain ya, Kuya Jakli Yusuf saya baca. Itu kalau melihat kemudian mempertimbangkan dua Ichimis de Saiton, saya belum baca sampai selesai. Si siapa namanya, Sabatit Ali itu bisa menulis lepas dari dunia percintaan yang sedemikian subtil dan ini dari Madonna ini gitu ya. Artinya Hmm. sama dengan Pamuk sebenarnya kalau misalnya agak lebar sedikit. Pamuk menulis terutama Masumiyat Muzezi kalau misalkan sudah baca Ya, Mas Irwan ya, sudah baca Museum banget. Kepolosan itu khas sekali dengan sentimentalismenya Raif ini. Hmm. Tokohnya si Kemal itu nggak banyak jauh beda, obsesif sekali di situ gitu. Nah tapi kemudian kan kamu kalau hanya dibaca satu itu kan kelihatan kamu kok segitu ya obsesinya, pinginnya terhadap perempuan segala macam ya, lewat Kemal misalkan. Coba baca yang lain. Nah kira-kira begitu. Menurut saya ini adalah kepintaran, kejeniusan seorang penulis. Dia Hmm. bisa, kamu kan jelas di dalam komentarnya. Saya hanya akan menulis satu tema dalam satu novel. Novel sejarah saya akan hanya nulis satu, novel thriller hanya satu, novel cinta hanya satu, kayak gitu kira-kira. Nah, untuk kemampuan memberikan distingsi yang sangat berbeda kayak gini ini menurut saya kejeniusan seorang penulis. Jadi ya meskipun kalau kemudian mau masuk lebih dalam di Pamuk, saya dan mungkin Mas Irwan menemukan beberapa fragmen alter itu terulang dan itu jadi kelemahan sih menurut saya. Pendeskripsian keluarganya dia menengah ke atas gitu-gitu tetap itu di banyak ceritanya tersalin-salin itu gitu ya ketika konteksnya menceritakan keluarga. Tetapi ketika membicarakan konstruksi novel secara utuh menurut saya termasuk apa istilahnya ya ini kejeniusan. Satu sisi ketika menulis novel cinta si Madonna ini gitu ya, Sabatin Ali, ya sudah mati-matian dia dengan yang ingin dia tulis gitu. Ketika dia menceritakan tentang Ya. kondisi masyarakat di apa di Kayujuk Yusuf misalkan, dia menceritakan dengan sangat sangat realis sekali gitu, nggak ada kaitannya secara langsung dengan hubungan percintaan atau ketika perdebatan tentang intelektualisme dunia intelektual misalkan dalam Ijim Sidi Saiton misalkan mestinya orang pintar orang ini bermanfaat kayak apa misalkan itu juga berbeda gitu. Nah ketika sisi ini ketika saya sampai ke pembacaan pendek seperti ini saya melihat wah ya
ini adalah memang satu strategi yang diambil oleh Sahabatin sendiri gitu. Bukan kemudian keterbatasan tadi. Ini mohon maaf Mas Irwan, ya, saya hanya sharing aja. Bukan soal keterbatasan Sahabatin tidak punya alternatif lain untuk menceritakan kisah cinta, kira-kira begitu. Oh, aku nggak Ini adalah setuju. satu pilihan gitu. Aku nggak setuju itu, karena ini menunjukkan apa namanya aku nggak berusaha menganalisa intertekstual ya. Aku berusaha menganalisa bagaimana dia mengeksekusi kisah cinta. Kita melihatnya sebagai pembaca, bukan sebagai ahli psikologi atau apa gitu ya. Bahwa tahap kehidupan itu ada masanya. Keresahan umur 25, keresahan umur 30-an, keresahan umur 40-an, dan sebagainya. Jadi ya aku nggak berharap dia mengerti gitu loh. Dia meninggal umur 41, dia nggak tahu rasanya mendekati 50 sebagai laki-laki misalnya. Itu satu. Terus yang kedua, eh, aku nggak bersimpati banyak sama Raif ini, terutama karena satu ya karena sudah melewati fase-fase kehidupan. Ya, bencana atau musibah itu bisa terjadi dalam kehidupan orang, dan orang nggak harus jadi kosong melompong kayak gitu. Kamu punya pilihan. Eh, dan itu mungkin juga pengalaman hidup orang macam-macam ya. Tetapi entah itu bakatnya dia, entah dia punya trauma yang lain dan sebagainya. Tetapi kalau kita ngelihatnya konstruksi cerita, Museum of Innocence itu kasih tak sampai juga, ini kasih tak sampai. Tetapi kenapa tensionnya atau apa istilahnya, eh, ketegangannya lebih banyak, ketegangan bukan dalam arti thriller ya, ketegangannya di Museum of Emosi. Innocence itu lebih berat daripada ini karena di Museum of Innocence itu dia melawan tradisi. Jadi si laki-laki dan si perempuan ini terhalang oleh tradisi karena beda umur, karena beda kelas sosial dan sebagainya. Kalau ini terhalang oleh biologi, meninggal. Sorry, spoiler. Jadi yang mau diapain gitu loh, ya kan? Dan Iya, aku iya. merasa patah hatinya ya karena dia nggak tahu ya, tetapi itu sudah maksudnya dia somehow di ghosting gitu kan? Dia merasa di ghosting kalau pakai bahasa anak sekarang, terus dia patah hati sampai kosong melompong sampai nggak punya daya hidup sama sekali. Nah itu yang kalau ngelihatnya sebagai merelate ke pengalaman-pengalaman pribadi, saya nggak punya pengalaman pribadi orang lain ya, pengalaman pribadi saya sendiri, itu menurut saya eh, ya bolehlah kalau kamu merasa gitu, tetapi saya nggak terlalu simpati, saya nggak terlalu empati sama pilihan-pilihan yang dia ambil itu. Betul. Rata mau ngomong sesuatu sih kayaknya tadi. Aku menunggu spill-spillnya nih. Balik lagi sih kembali kepada pengalaman hidup masing-masing kalau soal itu. Tapi penggambaran si Sahabat Tinali betul dalam buku ini saya kan belum pernah membaca buku Sahabat Tinali yang lainnya. Tapi di buku ini menurut saya dia cukup detail menggambarkan seorang tokoh yang betul-betul bergulat secara emosinya ya bertahun-tahun atas kisah cintanya yang tidak kesampaian itu. Hanya saja ada sayangnya eksekusi dia yang menurut saya masih bisa ketebak gitu. Kenapa yang tiba-tiba dia terutama ketika bagian si Marian menulis surat, aku punya sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang indah. Nah, aku udah nebak sih, jangan-jangan ini dia adalah punya, aku berhasil nggak sih? Nggak apa, nggak apa. Udah Boleh ya? Jangan-jangan Jangan-jangan dia punya sesuatu yang lain yang jadi kejutan buat si Raif dan itu ternyata betul gitu ada di endingnya. Dan tapi di luar bukan kelemahan ya, di luar hal itu yang bisa ketebak oleh saya, dia itu cukup detail menggambarkan pergulatan emosinya si tokoh. Itu yang saya suka dari si penulis ini. Tidak jarang, tidak banyak penulis terutama laki-laki ya yang mengulas perasaan laki-laki lagi gitu dengan demikian detail gitu bagaimana ya mungkin memang di dunia ini banyak kan orang-orang yang seperti itu begitu ekstrovert terus kemudian berbalik si perempuan ya begitu ekstrovert si laki-lakinya begitu introvert gitu kan jadi sebuah kontras yang akhirnya ketemu dalam sebuah cinta gitu. Mereka bersatu karena cinta. Kan si perempuannya tapi juga digambarkan demikian galau. Penggambaran perempuan galau oleh Sahabatin Ali ini juga bagus.
memang rata-rata kalau perempuan galau antara mau tapi enggak tuh begitu sih. Jadi eh, kayaknya dia risetnya betul-betul bagus deh. Jadi mendeskripsikan perempuan yang kayak mau tarik ulur gitu loh ke laki-laki itu bagus dia. Tiba-tiba dia inginnya apa ke si Raif, tiba-tiba dia ngulur lagi, tiba-tiba narik lagi gitu loh. Kalau aku Bagus sih. bukan pakai kata Balik galau, lagi ke Ratna. sensitivitas. Kalau aku nggak akan pakai Apa? kata galau. Karena dari awal ya, dia mungkin mewakili wanita Jerman wanita Barat yang lebih apa namanya berdaya dibandingkan backgroundnya si Raif yang dari Turki gitu kan, wanita Timur. Tetapi aku merasa ini ketika membaca ujaran-ujarnya si Maria ini dari awal kan, dia tahu dia tertarik gitu kan, terus tetapi dia tiba-tiba Iya, jarak defense mekanismenya iya. itu tinggi banget, saya nggak mau digini. Itu Betul, betul. Kayak trauma kayaknya. akan seperti simptomnya orang yang pernah tersakiti. Jadi dia Trauma, trauma ya. trauma, tapi traumanya entah dari keluarga, entah dari percintaan sebelumnya dan sebagainya gitu kan. Padahal sama-sama introvert dua orang ini gitu loh. Bahkan dia merasa apa namanya ada ujaran-ujarannya itu yang ekstrem menurut aku. Kalau cuman tubuh ini saya jual di jalanan juga nggak masalah gitu loh. Tetapi dia Iya, merasa, nah itu sebuah ada apa ini? Ketika membaca ini kita berusaha subteks ini iya. background story-nya apa yang membuat dia sedefensif itu gitu loh. Bahkan Mhm. dia juga bilang Iya, saya ini dia kan dalam hubungan ini saya laki-lakinya nih, saya yang setting up the Iya, premis whatever, kamu kayaknya perempuan banget, makanya saya pengen melindungi kamu yang kayak iya. gitu-gitu. Itu menurut aku dinamikanya modern banget itu. iya, iya. Dan ini kalau saya lihat itu justru Sabatin Ali ini tadi ada membangun defense itu di Maria itu tinggi sekali, kuat Hmm. sekali. Ini sekaligus untuk pilihan ini gitu ya. Secara sadar, secara rasional. Kayaknya ini yang penting sekali disebut ini. Kehidupan modern Maria ini gitu ya. Saya katakan tidak ya tidak. Saya kayak gitu. Kalau misalkan saya harus berpisah, ya sudah kita berpisah. Ini satu ketegasan yang satu sisi ya bisa mengajarkan banyak ini kepada pembaca gitu ya. Di sisi lain, Iya. kalau saya lihat adalah itulah identitas gitu. Itulah batasan yang harus dipegang. Nah mungkin sisi itu juga mas. Kalau kemudian tadi relate dengan Gen Z itu, ya dia bisa speak up, dia bisa membatasi diri gitu ya. Setidaknya hal-hal personal soal pilihan cinta dan segala macam gitu. Yang modern banget adalah ini kan kalau mungkin stereotip hubungan laki-laki perempuan tuh pernikahan atau pacaran atau tunangan cuma tiga itu kan. Sementara Gen Z kan punya macam-macam, situationship lah, Relationship. ya kan, Iya, yang iya. gitu-gitu kan. Mereka punya banyak sekali definisi yang berbeda gitu loh. Iya, Dan menurut aku, WB, kenapa? FWB. ada FWB kan, friend Ya, with jadi benefit. si eh, apa cara mereka mendefinisikan hubungannya, walaupun diawali dengan dua orang yang sangat berhati-hati, yang satu karena Hmm. kepuasannya, yang satu mungkin Tapi karena ada karena trauma. traumanya, lalu mereka saling mendefinisikan, Ya. tapi mereka juga mengobservasi satu sama lain gitu ya. Yang polos observasinya, "Hah, saya nggak pernah merasa senyaman ini ketemu wanita Iya. yang sesuai banget sama apa semua yang saya pikirkan gitu loh. Jadi kayak dan dia juga nggak akan ketemu lagi nih kayak gini itu loh. Dia percayanya itu. Nah karena dia belum pernah apa namanya belum pernah lewat Ketemu. umur 10. Jadi bahwa Tapi adik aku suka si penggambaran si perempuannya ini bisa tegas kan di satu sisi meskipun iya dia galau mau nggak gitu ya setting up the boundaries itu dia menentukan perempuan ini maunya hanya sampai begini misalnya aku pegangan tangan tapi nggak ngapain gitu ta. Eh, nah saat dia tahu si ayahnya meninggal dan harus kembali kan ke Turki si perempuannya ini kan dengan tegas dia juga sebetulnya sudah merasa nyaman, sudah merasa terikat, dia tidak mau ditinggalkan, jadi padahal dia lebih baik pergi duluan gitu. Itu kayak perempuan ini kok tegas banget ya dengan dirinya sendiri gitu, keras sekali gitu sampai mengorbankan perasaannya kan di aku situ. Aku merasa suka sih penggambaran ini. aku merasa itu defense mechanism banget.
sebelum saya disakiti, Betul. saya sakiti kamu dulu gitu loh. Daripada saya lontang-lantung sendirian Kayaknya gitu. di Berlin, iya, biarin Iya, kamu iya, iya. lontang-lantung sendirian di Berlin gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, tapi itu bagus. Aku Kata setuju, dan aku setuju. meninggalkan. Itu bagus banget. Kisah cinta sekaligus kayak lagi kisah perang ya, secara Emang, personal mereka. Iya, emang iya cinta benar itu benar seperti benar. itu. Justru, Maksudku cinta itu tidak plain iya. yang kayak film picisan itu kan. Cinta itu kayak gitu, tarik ulur gitu. Kadang-kadang ada satu buku yang sangat membuat apa namanya pikiran saya itu atau saya dapat vocabulary untuk menggambarkannya. Namanya bukunya The Celestine Prophecy. Itu bukunya kayak New Age Hmm. gitu lah. Tapi ada buku ada dia bilang insight-insight 10 gitu ya. Nah, salah satu insight itu tentang relationship yang sampai sekarang masih saya pakai. Ketika kita mulai membina hubungan dengan seseorang, baik sebagai teman, baik sebagai pasangan, atau bahkan sama anak, sama pokoknya hubungan secara umum lah, itu akan ada konsumsi dan apa namanya memberi dan menerima energi, memberi dan menerima energi. Hmm. Baik yang kita bisa bilang dengan perhatian lah, dengan caring dan sebagainya dalam berbagai bentuk sesuai dengan bentuk hubungannya itu sendiri. Tetapi ada ketika dia mulai toksik, yang disebutkan toksik adalah ketika salah satu atau dua-duanya kecanduan energi itu, yang merasa itu hak Ya, saya memberi saya energi itu. Nah, ketika sudah mulai terjadi kecanduan itu, atau dia candu ya, tetapi dia tahu ketika ini supply energinya akan berhenti nih. Jadi saya harus membentengi diri saya dulu, kalau energi ini nggak ada, saya mau ngapain. Itu aku melihatnya dengan reaksi hmm. dia begitu dia harus pulang, dia langsung protek, oh ini sumber energi saya mau pulang nih, saya harus pergi duluan sebelum saya ada di eksistensi yang nggak ada supply energi itu gitu. Nah, kan, Menarik. ya kan? Jadi yang Iya masih benar. sebagai tug of war itu, cobalah habis ini praktekkan hubungan analisa hubungan kita dengan siapapun, pasti ada tarik ulur energi itu, terus pasti ada bentuk-bentuk, wah kayaknya Ya, kita harus kirim sesuatu nih biar membina silaturahmi. Membina silaturahmi itu artinya, kok udah lama ya nggak ada tuker-tukeran energi ya, kita kirim yuk gitu. It's very funny. ya. Dan menurut aku ini sangat bagus penggambarannya. Baik mulai dari awal yang kayaknya ketika dia dirayu sama tante-tante di pensionnya dia itu lah. Ya, sama Yang, Frau lo nggak Oh salah. ya, justru si tantenya Maria. Frau ini. Ya, yang Wan, dari Belanda ya. iya kan? ya, itu kan Belanda itu ya. tantenya kan? Nah itu faktor kebetulan ya. Kalau kita sebagai pencerita mungkin rata punya kritik, kok kebetulan banget kok lewat di situ gitu. But it's Iya, fine. Satu iya. ini satu pension, satu wisma. Nggak, maksudnya yang ketika Hmm. dia mulai diciumi itu, terus dia menolak, Oh, yang Jimmy. Iya, terus iya, si iya. Iya, iya, iya. Madonna Dia liwat gitu loh. Terus dia kasih, jalan. Iya, iya. itu kan Nah, yang membuat ya, eh, itu berasa sinetron banget jadinya. Kok kebetulan banget ya lewat. tapi oke lah, aku nggak komplain kalau soal itu. Oh, Tapi tapi dari situ adegannya memang sebetulnya agak klise berasa sinetron itu, tapi dari situ untuk melihat kan di kemudian hari dia bercerita. Dari situ kentara banget kepolosan si Raif ini karena diciumin si tantenya itu kan kemudian bersilobok pandang gitu ya. Jadi dia gelagapan, wah ini ternyata perempuan yang aku idam-idamkan melihat aku dengan tante-tante gitu. ya, ya Kayak kayak itu sinetron kayak banget ya. perawan yang ke gap gitu kan. Yes. Oh iya, Dan si Sabatin Itu Ali ini hebat banget diputer role-nya. Jadi bukan wanita iya, iya. yang dijadikan iya. korban laki-laki, si laki-laki Heeh. yang disebut wanita Iya, iya. ini jadi korban perempuan gitu loh. Ya justru untuk tidak membangun Iya. ketergantungan itu loh dalam relationship ini yang menarik dalam film ini. Jadi kan antara Raif sendiri, oke, di satu sisi memang kita melihat dia sangat tergantung ya. Energinya tadi kalau pinjam bahasa dari Mas Irwan tadi Heeh. yang mention satu buku itu. Tapi justru dengan menghadirkan Raif ditonton oleh Maria karena dia dicium oleh seorang tante. Terus kemudian bagaimana mekanisme bertahannya itu sangat menurut saya sangat sangat menarik gitu. Artinya dalam hubungan ini terutama perempuan, terutama yang perempuan,
itu betul-betul bisa mengeksekusi dirinya, menjaga dirinya sedemikian rupa, sehingga dia dengan energi apapun dia bisa mengelolanya. Dia bisa tidak, bisa menerimanya, ya bisa membentengi semua itu gitu. Nah ini yang kemudian saya melihat sisi yang menarik sebenarnya, istilah mungkin ya inspirasi lah bagi pembaca-pembaca kayak gitu-gitu, sehingga dia bisa mengelola apakah saya tergantung atau tidak dalam hubungan ini. Kan hubungan menjadi sangat tidak bagus itu ketika dia bergantung dan kemudian mengarah kepada toksit yang kita dalam bahasa kita sekarang ini gitu. Itu yang kemudian merubuhkan identitas, menghapus kedirian kita. Ya kita kan berpasangan dengan siapapun, kita kan tidak akan menjadi orang lain. Kita akan tetap menjadi diri kita sendiri. Nah, bagaimana mengelola diri kita sendiri dengan identitasnya kita ini? Nah, buku ini terutama kalau membacanya dari aspek perempuan, si Maria keren banget itu. Saya sampai sebagai penerjemah dan laki-laki, kok ada ya perempuan kayak gini. Terus yang Saya itu kedua, sampai wow sendiri, kok ada perempuan kayak gini. banyak Mas, banyak, dan bukan cuma di Barat, itu bukan stereotip Barat itu. Menurut aku di Indonesia ada, oh banyak. Satu lagi yang aku banyak. menurut Dan aku tapi justru yang bikin buku, sorry aku potong, yang bikin buku ini menarik justru karena si tokohnya itu tidak stereotip. Coba kalau stereotip itu kan perempuan lemah lembut, mengalah gitu kan. Iya. Sisi emosinya bergantung banget sama laki-laki ninggalin stereotip banget. Makanya kenapa dibalikan sama Ali ini, sahabatin Ali ini, jadi dibalik seperti itu justru menarik kan. Kita jadi wah iya ceweknya gini, memang tidak banyak perempuan yang seperti itu walaupun ada gitu. Tapi jadi menarik justru dibikin seperti ini. jangan bilang tidak Karakter banyak, terbalik. jangan bilang tidak banyak. Itu menurut aku, Iya. I know what you mean. Ya kan, kalau dibikin ininya lah. Benar-benar. Ayo kita riset. Ayo kita riset. Terus satu lagi apa namanya ya adegan ketika mereka berpisah itu yang mereka nemenin sampai dia berangkat keretanya itu kan. Menurut aku Kereta ya. itu bisa sangat relate banget. Jadi ketika kita udah tahu apa namanya kebersamaan itu ada deadline-nya, kita kan biasanya apa yang harus dilakukan, apa jam-jam yang tinggal bersisa itu mau dia ngapain gitu. Nah, tetapi karena dua orang ini sedang merasa terancam bahwa sumber energinya akan hilang, mereka malah ngomongin ngomongin cuaca lah, ngomongin sesuatu yang banal-banal aja gitu loh. Nggak penting gitu kan, basa-basi banget. Iya kan, ngomongin basa-basi banget. Sampai ketika beneran berpisah, dia mikir, loh kenapa tadi nggak ngomongin ini, kenapa nggak ngomongin ini, regret seperti itu. Menurut aku bagus banget itu penggambaran. Iya, luar biasa itu. Hmm. Itu kan kalau dua orang yang sudah saling kebingungan harus ngapain lagi, pada akhirnya kan gitu, justru nggak ngapa-ngapain kan, dan Yes. menyesal kemudian gitu. Ya coba begini, coba begitu pada akhirnya kan, dan menimbulkan harapan baru. Mungkin di masa depan akan diperbaiki dengan cara, ya makanya dia mempersiapkan akan didatangi kan, beli bak mandi untuk kamar mandinya gitu kan, sampai bela-belain pinjaman gitu kan, padahal ketika menyiapkan itu orang yang ada. Sampai dituduh kamu ke barat-baratan ya, ngapain kamar mandi tuh? Iya. Tapi satu, Sama saudara. aku waktu ngajak Ratna itu pas mereka baru baru kenal, abis ciuman sama si tante-tante itu, terus dia mulai, pokoknya konfliknya itu mulai terjadi sampai mereka ketemu, sampai dia datang ke tempat kerjanya gitu kan, kerja si Maria. Itu aku sangat tertarik, dan makanya aku berusaha dorong-dorong Ratna supaya baca kan. Tetapi lama-lama aku khawatir ke belakang, jangan-jangan endingnya nggak bagus-bagus amat nih gitu kan. Terus aku berpikir, aku mulai waspada nih, dia bagaimana cara dia mengakhiri cerita ini. Terutama ketika habis sakit terus dia dirawat gitu kan. Nah, bagiku dia akan yang membuat aku, kalau itu yang diambil, mungkin aku lebih simpati. Seperti aku simpati sama Kemalnya Orhan Pamuk di Museum of Innocence.
glorify banget bahwa time becomes space bla 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 itu kan. Tetapi itu kan kisah cinta yang terhalang oleh budaya gitu loh. Aku pikir nanti akan Hmm. ada masalah antara Jerman dan dia keturunan Yahudi pula gitu kan. Yang satu Oh, orang ya. putih. Apakah halangan kisah cinta mereka itu karena itu gitu loh. Ternyata tidak kan. Dan menurut aku jadi nggak terlalu, jadi ya biasa-biasa aja sih aku nggak soal itunya ya. Mm-mm. Kalau mau, ya artinya gini, kalau kita misalnya orang yang meninggal terus mau diapain gitu loh. Nggak ada tokoh yang kita lawan, nggak ada tokoh antagonisnya. Kalau misalnya kayak Siti Nurbaya, cerita itu bisa dijadikan, karena itu halangannya adalah tradisi ya. Kita jadi punya Datuk Maringgih sebagai antagonis. Konflik sosialnya jadi kurang gitu kan ya. Iya. Mm-mm. Jadi ini lebih ke Ya, konflik emosi aja. ya Hmm, psikologis memang karena dicari aspek-aspek sosial, nggak kompleks memang cerita ini. Tapi benar-benar. kalau urusan relasional dalam sekali nih. Oh, Iya. aku Tapi sangat, kalau misalnya itu dimasukkan menjadi konflik-konflik sosial gitu ya, akan jadi tebal bukunya. Betul betul, ini kayak pamuk itu dengan museum Renaissance itu benar. Ya, jadi panjang. jadi itu sudah fokus kepada perasaannya aja, cara psikologisnya aja, dan hubungan cinta yang begitu dalam gitu kan. Dan kalau kita lihat time perspektif umur tadi itu ya, dia kan ketemu waktu umur Hmm. 25. Ketemunya cuma beberapa bulan sejak akhir apa namanya sejak pergantian tahun sampai beberapa bulan Ya. selanjutnya, terus dia harus pulang tiba-tiba begitu kan. Itu bisa patah Hmm. arang sampai umur 35, itu menurut aku apa ya? Agak ekstrim sih. Dia tiba-tiba jadi manusia yang kosong, nggak ada eksistensinya cuman gara-gara sesuatu itu. Dan sesuatu itu sebenarnya misalnya either you do something, pergilah kamu ke Jerman, cari tuh cewek sampai ketemu ya, daripada kamu gelenggam aja gitu kan. Kan masalahnya cuman suratmu nggak dibales. Ini kayak di ghosting kan. Iya Ya kan, kok nggak dibalas-balas. Kenapa nggak datang aja gitu, usul gitu ke Jerman? Either nyusul atau lupakan gitu loh. Artinya Iya. defense mekanisme untuk survival dia, untuk menjaga kewarasannya, untuk menjaga gairah hidupnya itu nggak kelihatan gitu loh. Dia tiba-tiba patah arang aja. Karena beneran, ya, padahal padahal ya kayak orang kaya juga ini sebenarnya Raif mm-mm, ini, dia punya perusahaan dia dari keluarga Tapi bisa. tapi ini tuh, kalau flashback lagi ke kisahnya dia sebelum sedekat itu dengan si Maria, jadi ini tuh dia ragu menyusul itu karena Marianya itu setting up the boundaries itu loh Mas. Ya mm, kan? Dia tiba-tiba takut kalau tiba-tiba nyusul nanti tertolak, takut justru dia takut dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba nanti Marianya tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi ragu Betul seperti betul. itu. Jadi kalau ngelihat gitu patternnya dari hubungan sebelumnya, oh Marianya bisa tiba-tiba mood swing kan, bisa tiba-tiba mau, tiba-tiba enggak. Ntar giliran nyusul, kayaknya dia nggak mau rugi juga gitu, nggak mau taking the risk gitu anaknya, orangnya gitu. iya, Ya kan? menurut aku dia overthinking Kalau aja. kalau Seperti dalam yang, seperti, kalau dalam posisi Mas Bima nih sebagai personal, mungkin akan melakukan tindakan yang berbeda. Ya udah, take it or leave it gitu ya. Datengin, pastikan gitu kan. Kalau ini kan enggak, si Raif itu sedikit ragu ya, selain introvert juga di orangnya kan iya, seperti yang Ratna bilang tadi, gitu. dia Meskipun jatuh mungkin ya, cinta dengan pikiran-pikirannya sendiri dan akhirnya dia patah hati oleh pikiran-pikirannya sendiri sih. Kalau kita mau, dengan pikirannya sendiri, iya, overthinking berlebihan ya, tapi memang gitu. kisah buku-buku eksistensialis selalu depressing, selalu bahwa manusia itu nggak ada maknanya hidup ini dan sebagainya. Sampai bukunya Sisyphus kan bilang, marilah kita berandai-andai seandainya Sisyphus itu bahagia. Jadi walaupun by default unhappy, meaningless. Hmm. Berapa lama jadinya Mas nerjemahin Tapi ini? menarik sih. Mas BJ? Apa sorry apa Berapa lama nerjemahinnya? Berapa bulan? eh 7 bulanan ya, Di bulan. Iya, iya, iya. 7 bulan ya. Nggak apa-apa Mas, enam kalau bulan yang lebih soal soal apa namanya bilang sama Moy gitu kan, saya juga
Janjinya 3 kali 4 bulan, tapi jadinya 4 tahun, Mas. Ya. Estimasi itu Jadi kalau seperti seandainya saya memang penerjemah sebagai profesi saya, ya beda kasus ya, karena ada benar, kesibukan lain itu juga. benar, benar, benar. Tapi ini buku terjemahan pertama, Mas? Atau udah nerjemahin dulu Enggak, ini? enggak lah, saya banyak Enggak, udah. Mas BJ itu main buku lain, aku tahu banyak dia. Jangan dibuka-buka itu. Oh, Oh sudah iya, ya keluar nggak ya? usah, buka sendiri. Jangan dibuka-buka ya. Oh, belum keluar. Di belakang ini, di belakang panggung aja. Ada kemarin soalnya itu nyebut itu di medsos. Tak japri sama saya. Ampun nih, nggak boleh itu, nggak boleh disebutin. Oh, iya. Ada Ada, Mas Irwan. Banyak loh. ada kesulitan atau ada cita-cita khusus, Mas, soal menerjemahkannya? Untuk kasus ini saya concern dengan ini. Awalnya kan saya mengambil misalkan ketika ketemu sejak awal sama Maria, saya biasalah kamu, aku gitu-gitu pada awalnya. Tak ikuti aja dulu itu. Nah, di tengah perjalanan, loh kok ini dipersoalkan ini sama penulis pastinya ya lewat tokohnya. Ketika misalkan Raif bilang, apa kamu tadi bilang sen itu kamu beginian. Kalau sis Anda. Jadi Raif itu bilang, apa Maria? Kamu bilang sen. Nah berarti kalau bilang sen itu bilang kau gitu itu lebih dekat berarti sudah. Loh, saya baru mundur lagi loh. Hmm. Raif bilang begini. Nah kalau saya mundur lagi tak ubah itu. Jadi saya kembalikan kepada default bahasa Turkinya. Kalau sis saya pakai Anda itu. Kalau Ben saya pakai saya itu. Jadi di bagian awal cerita ketika ketemu sama Maria sebelum dekat itu pasti saya dan Anda antara Raif sama Hmm. Maria. Kalau dalam bahasa Inggris Ada pasti jarak tidak ada gitu. itu sudah. Iya, saya membangun jarak. Dan tapi kemudian ketika saya mau selesai semakin sadar, iya ya. Siapa namanya? Sabahaddin Ali membangun sensis band itu berbeda. Itu karena memang secara distintif itu tampak dalam pengkarakterannya agar dua orang ini tidak dekat satu sisi, tapi sisi lain sebenarnya dekat. Ada kecanggungan. Nah, yang membatasinya itu Ya. apa saja? Bahasa bisa dalam bahasa Turki. Hmm. Ketika saya bilang sis, pasti itu canggung, terbatas. Karena sis ini adalah Anda, di formal, orang yang tidak terlalu saya kenal, orang lebih tua dari saya, maka panjenengan, kira-kira begitu. Itu satu sisi yang saya catat betul itu di apa namanya di penerjemahan ini. Nah terus kemudian agak akhir sudah aku kamu aku kau itu saya pakai itu di bagian itu mas satu. Yang kedua ya intensitasnya dalam aspek apa ya sentimental ini tentang cinta eksistensialismenya itu yang rada saya agak terjaga pelan-pelan juga gitu ya menangkap semua aspek itu gitu karena saya kemudian teringat dengan novel-novel yang lain dalam tahun-tahun 20-an 30-an gitu ya. Makanya kemudian ya menarik tapi secara umum novel ini tidak punya apa istilahnya ya tantangan serius betul dalam bahasa. Beda dengan yang akan terbit ini Mas, punyanya Aziz Nisin. Itu agak beda tantangannya. Lebih banyak teriginya misalkan. Itu sih kalau dalam aspek terjemahan. Aku sempat belajar bahasa Jerman sedikit, jadi aku tahu ada kata si untuk Anda sama kata do buat kamu atau kau ya. Aku menjauhi kata kamu sih kalau nerjemahin aku selalu ganti kata kau. Tetapi eh, tetapi bahasa Jerman nggak punya Anda dan saya, nggak punya saya dan aku. Bahasa Jerman tetap ich. Jadi itu yang tricky. Kita nggak bisa saya Anda karena di Jerman tetap ich du atau Oh, ich sie. Jadi yang formal itu ke orang kedua, bukan ke orang pertama. Entah itu gimana cara menyelesaikannya ya. Untung bukan saya yang mendapatkan masalah itu ya. Tetapi si Maureen Freely si Maureen Freely bahkan nggak mencerminkan itu. Dia tetap pakai I dan you. Cuman di akhir dia bilang, oh dia kok manggil saya dengan kata yang non formal gitu. Ada. ya sebenarnya kalau Maureen Freely kalau saya coba baca lebih ini itu lebih tidak disiplin mas kalau saya harus katakan apa adanya di sini Hmm. menerjemahkan pamuk itu terutama jadi banyak
entah soal kemampuan bahasa Turkinya ya, saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya pengalaman dia ikut suaminya kan sudah Nggak. lama juga. Saya kira bukan itu saya kira. Tapi karena mungkin punya cara dan perspektif yang berbeda. Di banyak bagian yang semestinya dijaga, terjaga itu dilewati sama dia gitu. Selain ketepatan itu juga kurang kurang akurat gitu. Beda Apa? dengan Goknar siapa yang di Amerika mas, yang nerjemahin My Name is Red itu dahsyat itu. Yang satu lagi yang nerjemahin apa Kafam Dabir Tuaflik apa bahasa Turkinya Strangeless in My Mind itu bagus itu. Oklan ok, ok, Oklan orang Turki dia bagus sekali dia Hmm. sangat bagus itu. Ah, Kalau yang pertama menerjemahkan Orhan Pamuk relatif akademis agak berat, nah Oklan ini enak ini menerjemah Turki menurut saya sangat sangat potensial orang ini yang aku mau nanya yang bahasa Inggris. sebenarnya apakah pembedaan kata saya dan aku itu ada juga di bahasa Turki? Kalau band tidak ada, kalau saya tidak ada. Enggak, maksudku Tetapi apakah bahasa saya Turki itu mengikuti, membedakan Jermannya kayak di Jerman gitu loh? ya Turki itu punya beberapa kata ganti yang berbeda mas. Misalnya Hmm. gini, kalau untuk anda, kalau kita menyebutnya anda yang formal, mereka sis ke kamu. Terus Hmm. kemudian kalau biasa sen, itu berbeda itu sudah. Sen itu ya untuk teman-teman sendiri gitu ya. Nah Ya, tapi ya, untuk saya tidak ada. nah, Band itu tidak ada. benar kan? Itu Jadi memang benar. itu apa namanya simetri dengan Jermannya gitu loh. Kalau di Ya betul, Indonesia kita kan ada saya dan ada aku gitu loh. Aku merasa betul. kalau harus nerjemahin adegan cinta masih pakai saya itu kayak mau ngelamar kerjaan kan ya. Iya, kaku banget. Tapi saya pakai itu, saya pakai di sini. Bisa Karena jadi saya nggak apa-apa. mengikuti standar ininya, standar SIS-nya. Hmm. Jadi kayak mengikuti Hmm. standar SIS-nya, maka alternatif lain untuk saya apa kira-kira? Nggak mungkin aku. Makanya kemudian saya tarik menjadi saya. Tapi kan separuh separuh novelnya ini, ceritanya Rai. Hmm. Setelah dia dekat, kembali menjadi kau dan aku. Kalau untuk Kau dan aspek yang aku. ini ya Mas ya, saya nggak terlalu tahu aspek yang lainnya dari si Maureen Freely. Bahasa Inggris kan nggak punya itu. Jadi mau diapain sama dia? Memang kalau menurut saya itu hilang. Ya. Di Kalau kasus yang ini saya nggak komentar mas. Yang Moran Freely yang karya yang ini. Yang Orhan Pamuk karena saya sempat meneliti beberapa karya oh iya, ya punyanya Moran Freely. itu Saya yang meneliti sendiri memang ada beberapa kita cocokkan memang di situ. bisa bisa. Ya maksud saya enggak bisa dinikmati, bukan kemudian ya orang tamu berhutang besar sama dia karena siapa namanya Moran Freely ini yang kemudian membawanya terkenal di luar gitu ya. Meskipun sebelumnya sebelum Moran Freely itu ada sekitar 3 penerjemah Orhan Pamuk sebelum Oklin terakhir ini yang Strangeness in My Mind ini. Ada 3, Moran Freely, Goknar, satu lagi lupa saya. Yang pertama nerjemahin My Name is Red, tapi gagal ke bahasa Inggris. Diterjemahkan dengan lagi sama Moran Freely langsung kemudian. Dan kemudian banyak lebih diterima terjemahan Moran Freely. Waktu itu. Hmm. Ya. Kalau aspek-aspek yang lainnya bisa didiskusikan terpisah ya. Saya tadi cuma bereaksi soal penggunaan kata Z dan do aja. Tata mau bilang apa tadi? Sorry, kepotong. Nggak ada, udah aman. Iya, kita telat tadi setengah jam. Tetapi Iya, ya maaf sekali. enggak, maksudku apakah mau diselesaikan sekarang, sebentar lagi berbuka, atau mau nambah dikit lagi? Kalau saya aman ya, tergantung Mbak Ratna ini gimana. Kalau saya aman. 10 menit lah kalau gitu ya, at least ya kita mulai anu aja. Terserah. Oke, kalau Saya gitu. juga aman. Aku Oke. tidak mau masak. Saya udah di kafe ini, tinggal pesen kalau mau makan ini buka puasa. Ada nggak aspek dari buku ini, baik Ratna atau Mas BJ yang belum kita sentuh, yang striking atau yang jelek atau yang gimana? Apa ya? Sebagai Queen of Romance, what do you think? Oh, no problem. Enggak sih, yang aku kan jarang biasanya
kalau penulis laki-laki itu kayak mengglorifikasi kelelakiannya gitu loh. Laki-laki itu begini, dia itu seperti menghantamkan patternnya laki-laki dengan lewat suara si Maria. Mana ya ada kalimat Kalau eh, masuk tanda itu stereotip tadi ya, Ratna. Pak. Eh, Maria itu merasa Kalau mau kenapa? kalau mau Sorry. stereotipe ya, si Raif ini feminin banget kan, Ya. yang nggak ada inisiatif, yang nggak ada Hmm. gaya dorong, yang pasif sekali. Kalau mau main stereotip dibalik memang sama si Sahabatin Ali ini. Oke, but your point? Betul. Nah, tapi selain dibalikan itu juga dia seolah-olah sedang menegaskan bahwa dia juga tidak setuju nih ada kalimat ini terjemahan yang ini ya. Aku tandain soalnya. Para pria nih ini menegaskan traumanya si Maria terhadap pria ya, terhadap lelaki. Apa kau tahu mengapa aku begitu benci kalian di dunia ini? Maksudku semua pria gitu kan. Nah, para pria punya cara menatap, tersenyum, mengangkat tangan, singkatnya mereka punya cara memperlakukan perempuan. Ada yang paling aku garis bawahi, mereka tak pernah bisa berhenti menganggap diri mereka sebagai pemburu dan kami perempuan sebagai mangsa yang malang. Ini kan Sebagai bangsa, iya. stereotipnya si laki-laki dan ini dimunculkan oleh si penulisnya gitu loh. Yang notabene dia ada laki-laki kan. Jadi bahwa ini loh laki-laki itu di mata perempuan tuh seperti ini kayak semacam tamparan juga laki-laki kalau yang baca ini sadar lu gitu. Tapi coba Kira-kira begitu deh. Jadi eh, si penulisnya juga mengajak kita bersama untuk sadar gitu bahwa stereotipnya itu seperti itu gitu. tapi Dan coba tapi bayangkan Ratna. makanya kenapa hmm, Tapi coba bayangin Ratna ya. eh, Ini ya, si Maria itu sedang dideketin sama cowok yang super polos, yang nggak mengobjektifikasi hmm, dia sama sekali, bahkan nurut banget. Terus kenapa dia harus ngomong itu? Biasanya kan normalnya atau tapi wajar mereka kalau dia sedang diobjektifikasi sama laki itu dia bereaksi, oh, kamu harusnya nggak gitu, saya nggak bisa terima nih. Ini si cowok ini beneran nggak ngapa-ngapain sama sekali, ngapain harus diceramain kayak gitu? What do you think? Why? Iya, itu bagian dari defensifnya dia, traumanya dia terhadap pria. Jadi sebelum dia apa-apain dikasih warning dulu si cowok ini gitu loh. Lu nggak boleh macam-macam karena gue tahu lah langkahnya cowok gitu mau kemana gitu. Nggak, jadi Gitu. menurut aku ya, dua-duanya sama-sama ada yang terjadi di kepala mereka masing-masing Iya, gitu. sama-sama overthinking Nah, akhirnya gitu. Saling uh-uh. ini mau kemana nih, harus ngapain nih gitu. Ya udah sebelum dia macam-macam aku kasih boundaries dulu deh gitu. Gitu. Itu. Atau kalau Eh, aku juga mau, sama apa lagi ya? Hmm, kalau mau balik yang pakai teori apa? tukar energi itu ya, kadang-kadang ada satu bentuk Ya. seseorang ketika hubungan mulai buruk itu ya, atau mulai kecanduan energi, itu adalah dengan mengasari si pasangan atau si Pasangannya. Iya, jadi iya. untuk ngetes, Bertukar, untuk semacam ngetes bertukar peran. bukan untuk ngetes dia pergi atau enggak, dia benar-benar sayang sama saya atau Hmm, kita kasarin atau kita iya, kasih iya, iya. yang keras gitu loh. Itu seperti ngetes. Kasih ujian gitu ya. Tes. Heeh. Iya, Di iya. awal itu Iya, aku tes. merasa ada dua-duanya sih bisa juga ya. Yang pertama dia punya trauma masa lalu dan dia defensif banget. Tapi yang kedua dia juga pengen tahu ini Hmm, laki ini seperti apa. Apa reaksi dia kalau saya ngomong gitu gitu. hmm, ya. Kayak testing the water gitu ya, si Maria ini. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan? Sejauh apa keseriusannya si Raif kepada dia betul-betul menyukai, betul-betul sayang, betul-betul cinta gitu. Dia Atau ngetesnya, cuman dia iseng doang, ngetesnya dari awal. ya kan? Ketika dia tahu bahwa si Hmm, Radit ini ada di tempat dia nyanyi, habis itu ya. eh, ada orang yang nyiumin punggung dia itu loh. Dia bilang, kamu nggak marah, kamu nggak pergi gitu loh. Menurut aku Kamu nggak cemburu? kamu nggak cemburu. Nah, iya, iya. Ada lagi nggak?
Mas BJ ada lagi nggak Mas BJ? Kalau saya lihat ya di aspek saya ya, awalnya itu saya berpikir ini soal identitas ya. Si Raif ini ya, tadi feminim istilahnya, ini ngomongin stereotype lagi ya. Lugu sekali gitu. Yang saya bayangkan, kenapa ya Sabatin Ali kok tidak menunjukkan laki-laki timur lah kira-kira. Nah itu yang saya lihat, kok enggak ya gitu. Ya ini soal soal strategi bercerita. Tapi kalau saya melihat sama sekali membiarkan Raif segitu itu nggak punya power sama sekali sebenarnya di segala aspek. Itu kok saya sebagai orang timur, wah ini terlalu ini dikalahkan betul ini sama Maria ini gitu lah. Ini hanya personal sekali ya, ini saya Maksudnya, sendiri. Itu bukan soal maksudnya, kelemahan itu. maksudnya sebagai Inggris Timur, Mas. Saya orang Surabaya, Mas, jadi saya dekat banget sama eh, negara Inggris Timur itu. Iya, ya benar, tapi itu setuju. Eh, Dia balik banget, aku bahkan sampai ke taraf bukan cuman sebagai laki-laki ya, sebagai manusia. Kamu kok bisa Iya, sekarang nggak ngapa-ngapain untuk mengubah hidupmu? Kita kalau ngelihat misalnya baca di koran-koran artikel-artikel, eh, ada orang-orang yang entah ditinggal mati pasangannya atau pernikahan yang gagal atau macam-macam heartbreak yang lain. Mereka menyalurkan energinya untuk mengaktualisasi diri dengan banyak cara. Ya kan, nggak harus jadi kayak kesetnya seluruh keluarga kayak gitu, keset orang di kantor juga, itu kan pilihan lu juga gitu loh. Saya sampai, kalau kita baca sebenarnya proyek-proyek buku eksistensialisme itu adalah bahwa hidup ini memang secara objektif tidak ada maknanya, kamulah yang harus secara aktif mendefinisikan makna hidupmu itu. Itu salah satu yang saya tangkap ketika baca-baca buku eksistensialisme itu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi sama dirimu, tetapi kamu bisa mengontrol reaksimu terhadap yang terjadi itu, gitu. But we are not there, we are not Raif. Mute benar Ratna, ya. Ratna lagi di mute. Oke, itu balik lagi kepada craftingnya si penulis, bagaimana membuat buku ini menarik, bikin kita semua jadi gemas gitu loh. Kenapa sih harus begini? Itu justru pinternya Sabahatin Ali kan, Berhasil membaca, berarti ya Mbak ya. bikin membaca gemas. Mas Iron dia gemes banget kan kayaknya. Kenapa sih lu? Aku kagumnya dengan cara dia mendeskripsikan itu. Dia berhasil membuat Iya, apologi karakternya ini bagus banget gitu loh. Tetapi aku sama iya, sekali tidak simpati. Aku nggak marah juga. Aku merasa iya, ada orang yang kayak gitu. Aku nggak marah juga. iya. Aku merasa ini bukan aku aja gitu. Iya. Artinya dia bukan model ya. Raif ini nggak bisa dijadiin model model hidup itu, dia bukan role model lah istilahnya. Ya, Kalau saya tidak akan model mencontoh. lain aku bagi perempuan lah ya gitu. Ya, saya lebih Walaupun aku perempuan jadi Maria, kenapa nggak nyusulin gue sih gitu kan? kalau kalau disuruh milih, saya lebih bersimpati sama Maria karena Maria itu adalah orang yang tahu apa yang dia mau. Ini Iya, orang yang nggak tahu apa yang dia mau. Hidupnya kosong aja Iya, gitu. mm-mm. iya. Justru Maria lebih dari beberapa ke living. review yang saya baca ya, di beberapa pembaca yang mention saya itu kelihatan. Jadi novel ini memberikan ruang kepada perempuan untuk tanda kutip ya, stereotype lagi ya, perkasa. Iya, itu. Aduh, senang saya bacanya itu. Iya, iya, iya. Ya, 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 setuju, setuju. Perempuan berdaya, hidup perempuan. Oh. Ya, kalau cuman tadi yang aku sudah bilang sih sebenarnya, seandainya halangan percintaan mereka ini sesuatu yang bisa dilawan, atau mungkin kalah sih kalah ya, seperti orang Pamuk di MSC United, eh, kita bisa terlibat sama konfliknya gitu. Ini nggak ada, hampir bisa dibilang nggak ada konflik. Ini Iya, overthinkingnya si Raif kan sebenarnya. Kepala, iya. Hmm. Baiklah, menurut aku kita bisa mengakhiri obrolan yang seru ini. Makasih loh Mas BJ sampai harus lari-lari ke kafe. Terima kasih. iya, sama-sama. Aduh, Kita nggak udah tahu kenal di rumah lama. gerimis soalnya. Kita udah kenal lama. Aku bilang tadi Ratna sebelum jadi surprise guestnya. Sejak tahun 2000 berapa tuh? Eh, 15, di Goodreads ketemu karena sesama penggemar Orhan Pamuk kan. Dan Mas BJ lagi kuliah di Turki.
tapi baru sekarang ini kita ngobrol selama ini ya Mas ya. Dan Iya, semoga iya, terima kasih. Senang akan sekali ini ada Mas Irwan dan Mbak Ratna juga. obrolan-obrolan Ya. selanjutnya. Saya biasanya mengakhiri di obrolan ini dengan sebuah ajakan buat yang atau calon-calon pembaca buku ini. Gimana kalau aku duluan ya, Mas BJ terakhir ya, karena yang Iya, nerjemahin. iya, iya. Aku sangat menyarankan buku ini kalau Anda penulis, ini memberikan banyak pelajaran bagaimana menggambarkan kisah cinta yang sangat meyakinkan. Walaupun kamu tidak setuju sama orangnya, it's okay, tetapi cara penulis menggambarkannya menurut aku excellent. Jadi saya beli terjemahannya Mas BJ atau terjemahan-terjemahan lain, atau pokoknya belilah buku ini. Sorry, nggak pinter jualan aku Mas. Ratna gimana sebagai Queen of Romance? Wah, Aduh, pressure nih. aku iya bacalah buku ini untuk terutama kalau misalnya Anda penulis untuk belajar bagaimana cara mengambil alih hal yang kelihatannya akan klise, cari konflik dan mungkin akan bisa mencari alternatif eksekusi cerita dari sini. Bukan tidak mungkin kita tidak setuju dengan ending atau beberapa konflik di dalamnya. Nah, dari situ justru kita akan belajar bagaimana konflik yang akan lebih jauh lebih menarik lagi misalnya dibandingkan buku Madonna in the Fur Coat ini. Begitu. Ayo Mas BJ sebagai Ya, penerjemah. untuk penulis saya kira buku ini harus dibaca agak tipikal sebenarnya dengan Mbak Ratna tadi. Yaitu untuk bisa membuat satu dunia cerita yang itu sebenarnya berlawanan dari tradisinya. Nah, Sahabatin Ali mampu menunjukkan itu dalam buku ini, gitu ya. Itu aja. Dan kalau untuk pembaca umum, saya kira ya terutama Gen Z sendiri ya ini bisa lah dirayakan sebagai satu cerita menarik ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman memilih pasangan dan segala macam itu bisa jadi dinamika penting ini untuk dibaca gitu. Jadi buat Gen Ya, Z, jatuh cinta sama foto profil itu udah terjadi lama loh ya. Oh, dan terus satu lagi pesannya dari buku ini, kalau jatuh cinta effort dong. Gitu. betul. Ya kan? Tadi saya ada salah sebut kayaknya Mas, sorry, saya butuh koreksi. Tadi saya nyebutnya ketika lihat lukisan si Raif itu kan tokoh-tokoh yang dibaca perempuan-perempuan yang dibaca oleh Raif itu muncul semua tuh. Itu bukan Maryam, tapi ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah. Nah, Aminah. itu biar takut ini. Saya kok saya agak salah ingat gitu. Makasih, makasih. Ya, ya, ya. Terima kasih. Aku menikmati banget diskusi ini. Semoga teman-teman juga ya. Sampai ketemu lagi. Oke, Sampai ketemu makasih. lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.